semuanya yang udah hadir. Ya. Bisa dikenalin Mas, siapa narasumber kita? Ya, oke. Narasumber kita hari ini namanya Mas Fajar Agung. Panggilannya mungkin enaknya Mas Fajar aja ya. Iya, Fajar. Ya, Mas Fajar Agung Nugraha, AMD keperawatan ya. Perawatan ya. Iya, perawatan. AMD-nya apa Mas? AMD-nya aku nggak tahu. Ahli media itu. Ahli media. Mas, ahli media, ya. Oh iya, sorry aku belum tahu. Oke nih, Mas Fajar nih kebetulan kemarin juga sempat sebagai salah satu penanya juga di acara TV sebelumnya waktu sama Dr. Icang. Nah kebetulan Mas Fajar ini kan nakes juga, dan ya infonya Mas Fajar juga belum lama ya, baru mulai juga ya menjalankan TF-nya ya. Belum betul, Mas, ya. Ya. Nah, memang ikut grup, cuman kan baru sampai itu belum paham. Tapi dulu, jadi aku malah senangnya gini. Jadi ini kita benar-benar dapat TFH yang mungkin nanti insya Allah Mas Fajar kan nakes. Kualitas pertanyaannya juga nanti beda kan, kalau dari sini nakes Mas Fajar kan mungkin sering dengar ini. Mungkin bisa mewakili nanti apa yang masih belum seperti Mas Fajar dalam menjalankan KF ini, apa yang masih belum masuk atau belum terinfo, atau mungkin secara fisiologi ada yang belum sek, masa sih, nah atau apa itu nanti Mas Fajar anggap aja Mas Fajar baru mau belajar, tanya semua, mumpung kebetulan ada aku, karena aku sebagai foundernya, insya Allah aku bantu jawab semua. Tapi sebelum sampai ke situ, aku mau minta sharingnya pengalaman Mas Fajar dulu nih, kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada di grup kan, pasti kan ada pengalamannya dulu nih, ada riwayatnya apa mungkin, atau dulu sejarahnya Mas Fajar udah pernah coba apa dan sebagainya. Kalau boleh, monggo sharing pengalaman dulu Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Ya, terima kasih Mas Tio, ya Mas Bobi juga sama yang lainnya. Sama-sama. Ya, awal saya dulu sih saya terkena diabetes ya di pas Januari. Ya, sebenarnya sih 2021 ini awal tahun. Baru ketahuan ya Mas? Ya, sebenarnya sih ya mungkin saya juga udah tahu ya dari gejala di 2019 akhir tahun, cuman ya mungkin bukan kali ya gitu, masih agak denial gitu, respon sih sebenarnya sih udah tahu gitu. Kan masih denial, cuman pas lagi ketika pas lagi dinas sore itu saya kok pusing banget ditekuk sini ya. Pas lagi dicek ternyata 410 ya gitu. Wah, kaget juga kan gitu. Gulanya? Iya, gula darah waktunya 410. Terus saya cek lagi setengah jam kemudian, ya nggak jauh beda, paling cuma hanya turun 15 ya, kalau nggak salah tuh sekitar 38. Itu berarti gula darah sewaktu ya? Iya, gula darah sewaktu. Ya barulah saya dari tempat kerja ke UGD lah ke depan. Terus di UGD dicek juga sama sih, nggak jauh, 375 gitu. Ya udahlah, ngasih obat glimepiride ya sama metformin. Terus saya cek 3 hari kemudian ya HbA1c ternyata di 11,3 ya. Tinggi ya. 11. Waktu itu Mas kaget juga. Mas Fajar ada obesitas juga atau overweight? Ya, memang obesitas ya. Memang dari tahun kemarin tuh 2009 tuh sebelum akhir tahun ya. Udah dari 90 sampai ke 100. Terus ya karena pandemi di awal kan nggak bisa kemana-mana, biasanya kan aktivitas keluar atau gitu ya, olahraga, jogging, lari gitu. Karena waktu dulu pandemi itu ya, jadi pulang kerja, makan, tidur. Terus ya memang saya bukan pecinta manis, cuman karbohidrat, wow lumayan lah, cemilan atau kayak gitu. Ya udah warning sih teman-teman, udah 100 tuh udah gede banget gitu. Akhirnya 105 tuh terakhir tuh 105 ya, kan tinggi saya 167 ya gitu. 105 ya udah masuk ke obes 2 ya gitu. Ya memang
Pas udah di awal aku Jan. dulu 170, berat 114. Itu apa tuh? Sama mas. Ya. 114 kilo aku malah. Ngeri. Ya pas udah di itu ya sempat kan denial ya gitu. Wah diabetes nih gue nih gitu. Aduh gimana ya gitu. Ya udahlah. Mau gimana lagi orang udah HbA1c udah gitu ya. Terus ya Iya. ikut-ikut pola makan ya 3J atau itu ya. Ternyata jenis jumlah jam. Apa aku berdengar ya, diet terkontrol itu mas. Terkontrol ya di dia terkontrol. Cuman mengurangi karbo jadi dihitung kayak gitu. Cuman ya dengan obat nggak ada perubahan sih sebenarnya sih. Di GDP itu masih ya di atas 280, masih 270 ya GDP itu. Terus ya sempat diarahkan ke suatu grup diabetes. Terus ada juga fasting ya, kenal fasting, cuman ya beda ya, nggak ada jam. Maksudnya kan kalau di KF itu protokol ya, ketika jam makan segitu. Pokoknya kalau itu ajarinnya fastingnya, ya udah fasting 16 jam di jam berapa aja, buka jam berapa aja gitu. Cuman kan boleh sih sayur-sayuran terbatas gitu. Ya diituin ya turunnya nggak terlalu banyak ya di itu ya, tetap GDP masih di itu. Selama itu tetap tuh terus sampai kalau nggak salah di bulan sampai Februari ya masih itulah kayak gitu. Terus pas lagi lihat ya kenal pas chat di grup yang itu tuh ada namanya Mbak Fitri itu dari Jawa Timur kalau nggak salah ya, mengarahkan saya coba aja ikut KF apa sih gitu, ketofastosis sekitar di bulan ya? Maret tuh ya. Iya di Facebook. Diarahkan gitu, baca-baca aja. Terus langsung coba sama Mas Tio siapa ya gitu. Gitu kan. Baik orangnya gitu. WA aja, WA kan saya nggak punya nomornya. Ya udahlah saya yang penting saya baca-baca protokolnya ya gitu. Baca protokolnya terus ternyata ya di grup sebelumnya protokolnya hampir sama, cuman tidak cara konsepnya itu ya lebih terarah sama disiplin di KF ya gitu. Ya udahlah, saya coba dikit-dikit ikut KF full ya, maksudnya memang belum full hewani ya gitu. Masih ada sedikit sayur, buah gitu. Cuman udah pas ketika nyoba full hewani, terus ya ternyata progresnya dalam 1 minggu 2 minggu tuh lumayan cepet tuh Mas. Dari dari GDP di 170 gitu dalam 2 minggu sampai ke 3 minggu jalan tuh 3 mingguan kalau nggak salah udah di 110 sih GDP tuh. Cuma kan ya memang target saya sih kalau bisa ya GDP serendah mungkin. Saya mau turunkan HbA1c ya. Saya takutnya kan komplikasinya nih kalau diabetes itu. Waduh, udah 11, itu. Makanya pas lagi ke dokter tuh, waktu kontrol ke penyakit dalam, saya sempat udah suntik insulin aja. Terus cuman saya nolak sama dokter penyakit dalamnya. Nggak dok, saya obat dulu. Mungkin saya coba buat pakai nutrisi. Mungkin kan ini pola hidup ya yang saya salah gitu. Makan semaunya lah, zaman masih mengkarburator ya. Mengkarburator. Zaman karbu di mana-mana ya, masih suka minuman ya mesen-mesen gitulah ya gampang. Kita semua pernah gaul Mas. Kita semua pernah gaul. Ya saya coba-coba buat gitu ya, alhamdulillah ya. Sempat kan, waduh, makannya kalau full hewani mahal nih, langsung gitu. Terus itu ya udahlah kata saya. Ya bingung kan pas lagi jalani makan apa. Ternyata pas lagi saya lihat contoh gitu. Cuman saya memang nggak komen-komen ya gitu, nggak nulis di Facebook atau gitu. Cuman saya baca-baca aja. Postingan gitu. Aku penasaran nih apa sih yang dilihat nyubi-nyubi itu di aku kan soalnya sendiri jujur
Aku yang punya grup KF itu kan kayak misalnya aku kan yang buat grup ketofastosis, fasting ketosis. Aku juga buat grup KF nakes, ya kan? Nah, tapi aku juga punya yang buat IG ketofastosis Indonesia. Tapi aku pribadi nggak bisa megang medsos, makanya kan aku kan dibantu banyak admin nih. Nah, aku pengen tahu nih, aku malah justru minta tolong Mas Budi terus nih untuk sebagai yang mengontrol semua seputar medsos karena aku kan jujur kan aku mentoknya kan di Japrian karena nih cerita dikit dulu ya. Sorry aku potong. Iya. Karena kan aku tuh nggak bisa gitu balas komen apa-apa di FB karena nanti ujung-ujungnya kalau konsulnya di komenan aku ketinggalan yang di Japrian. Nah, di Japrian pun aja aku nggak bisa ke aplikasi kayak misalnya Mas Telegram, Mas Budi kan bikin Telegram dulu supaya menghemat. Aku nggak bisa, kenapa? Kalau aku pindah ke Telegram tetap aja ada yang jawab di WA. Akhirnya semuanya harus itu aku kumpulin semua ke WA. Itulah sebabnya makanya aku kadang-kadang aku sering posting apa-apa tapi nggak bisa ngelayanin pertanyaan di postingin lah atau komen. Nah, itu kendalaku dari dulu kayak gitu. Nah, sebagai newbie yang lihat grupku karena aku udah lama nggak pantau grup banyak ya kecuali kalau aku lagi sortir untuk KF Challenge itu pun dibantu sama anak buah Budi. Aku pengen tahu yang Mas pertama kali saat masukin grup FB itu ya, Mas cari infonya caranya gimana? Boleh cerita nggak Mas? Ya cara dari member-member aja ya, dari member-member di KF gitu. Mas kalau Mas nggak, aku pengen nanya, Mas harus jujur. Mas nggak kalau di bagian atas postingan begitu buka grup itu ada announcement, ada pengumuman. Kalau di aplikasi masing-masing mungkin ada dalam bahasa Indonesia ya pengumuman gitu saya. Kalau aku sih di Windowsku, maksudnya di layarku kalau aku buka MB sih announcement. Mas nggak kalau di paling atas ada announcement? Ya ada pengumuman buat yang protokol gitu-gitu ya. Nah iya itu Mas begitu masuk sempat baca nggak? Baca, kan panjang banget tuh sampai ke ada HC itu ya kan diarahkan ke grup ke website KF juga ya kalau nggak salah kan gitu. Iya. Ya mungkin baca lumayan banyak ya, cuman ya berulang gitu. Cuman ya paham baru sedikit terus sambil berjalan lah gitu. Ya saya juga baru pahamnya itu udah sampai sekarang sih paham banget sih dari yang 5 pilar itu. Soalnya sambil dicoba-coba ya gitu dari 5 pilar itu kan. Tapi sebagai orang awam yang pertama kali baru masuk grup, Mas cari taunya mengenai makanannya dulu ya sebelum 5 pilar, Mas ya. Jadi kalau di grup ini apa sih yang dimakan, gini-gini gitu ya? Iya. Ya pasti bingungnya orang-orang tuh nanya makan. Terus sama teman-teman juga waktu pas diajakin sekarang tuh kalau bilang, wah KF ya gitu, wah udah menyeramkan banget kayaknya ya. Padahal kata saya, itu pola hidup loh, nggak serem-serem amat sih gitu. Sebenarnya sih, kalau udah menjalani enak-enak aja sih gitu. Serius, ada teman juga nakes juga gitu. Cuman bilang, aduh, ada nggak yang lain? Ya udahlah, kita cari yang sesimpelnya aja gitu. Kadang temen juga suka itu. Cuman ya karena saya tujuannya lihat itu, pas lagi lihat yang udah berhasil di diabetes ikutan KF ya saya gak termotivasi aja gitu. Oh jadi yang memotivasi Mas juga sebagian ada kayak misalnya gini, ada orang posting apa atau misalnya cerita perubahannya itu juga salah satu yang membuat Mas merasa ingin belajar lagi dan mencoba ya? Iya belajar lagi gitu, mencoba lagi gitu. Pengalaman orang gitu yang lihat orang-orang yang testimoni ya? Ya testimoni kan mereka tuh bisa lepas gitu ya kan saya juga memang di Facebook nggak terlalu aktif itu semenjak ikut grup aja gitu di Facebook lagi gitu. Facebook mah dulu nggak ya hanya posting biasa lah gitu. Ternyata ya ketika ikut grup pemikiran saya gitu ya, ternyata diabetes tipe 2 tuh bisa lepas kok gitu dengan itu, lepas obat dengan nutrisi yang ketat dan ada tata caranya semuanya gitu, disiplinnya gitu. Ya pas lagi lihat, ya kenapa? Kalau secara makanan nggak menderita kan Mas? Enggak, simpel aja sih, banyak sih, gampang ya gitu. Yang dimakan pertama mungkin dulu
Enak-enak, justru enak-enak enakan sekarang lah gitu. Ya dulu, ya kalau dulu kan cumannya pasti makannya nggak enak gitu. Biasanya kalau dia, ini diet nih, berarti biasanya bakal makanannya nggak enak nih, mungkin direbus-rebus kah atau makannya yang nggak ada rasanya lah atau apa kan biasanya orang awam kan biasanya nggak, ini kayak diet nih, ya, apa berarti saya harus mengurangi apa ini. Ya memang dulu awal-awal saya kena diabetes gitu, direbus, dikukus, gini amat ya gitu. Nggak ada rasa. Makanya ya nggak enak lah kalau rebus gitu doang, nggak ada rasanya. Terus sayuran akhirnya dulu waktu Mas masih main rebus-rebusan kayak gitu, Mas ada cheating day nggak katanya sekarang? Ya ada lah gitu yang namanya. Akhirnya pas lagi jalanin rebusan, akhirnya aduh nggak kuat nih, akhirnya cheating dulu, akhirnya baru rebus lagi. Iya, ya gitu akhirnya pas lagi itu sambil nyoba gitu, bulan kan kadang-kadang ya ke bebek goreng, mesennya nasi merah sama ayam. Kan tingginya rendah kayak gitu, padahal ya GDP nggak turun-turun ya tetap aja segitu stuck juga gitu. Kalau secara hitung-hitungan ya gitu. Keren. Jadi total udah berapa lama Mas Fajar? Dari kapan ini ya? Mas Fajar berarti ya? Lagi full itunya sih, full hewaninya sih di akhir-akhir Maret ya. Akhir Maret ya. Ya, cuman hebatnya memang gini Mas, ketika kemarin PPKM yang awal ya gitu. Kan kasus memang tinggi. Ya. Ya, COVID ya. Terus ya alhamdulillah dari teman-teman ruangan semua tuh yang dari pas ada dulu rapid pertama sampai ke ada tes PCR, terus sampai di tracking, banyak yang kena tuh. Cuman ya karena saya testing, ikutan ini ya, meskipun saya kontak, ternyata kan saya mandiin pasien ya. Ternyata besoknya positif tuh COVID, waduh gitu. Saya megang nih gitu. Pakai APD ya biasa aja, cuman masker aja lah gitu, double gitu. Ya, tapi selama ikutan fasting saya 3 kali dengan yang pasien positif COVID tuh nggak masalah sih, nggak positif, di tracking negatif terus gitu. Memang membantu sih, dan memang badan luar biasa sih. Dulunya capek ngantuk ya, meskipun saya naik motor gitu, tetap enak ke badan tuh, fit ya. Luar biasa sih gitu. Tapi belum ngecek HbA1c-nya lagi ya? Oh udah, terakhir. Oh sudah. Jadi berapa Mas? Saya pas lagi, jadi hampir 4 bulan lebih lah gitu. Pas emang udah 3 bulan saya mau cek, belum cek lagi, ntar dulu, belum pede gitu. Biar udah nanti bulan depan lagi nyobain nih lagi enak-enaknya nih gitu KL. Udah nanti bulan depan. Ternyata kaget juga, saya shock juga gitu kan, udah kirim hasil labnya ke Mbak Iin ya. Pas lagi itu 5,6. Wah. Alhamdulillah. Separohnya. Kaget saya. Harusnya Mas kembali ke dokter yang penyakit dalam tadi, yang kemarin nyuruh ke insulin aja. Kasih lihat, nanti dia penasaran. Bisa? Mas Tio iseng. Enggak, serius. Kadang-kadang memang dokter berilmu, tapi kadang-kadang pasien bisa menginfokan sesuatu yang membuat dia berpikir lagi. Mungkin metodenya selama ini, kalau ada yang lebih baik, bisa membuat, ini tadinya nih orang mau saya kasih insulin loh. Tapi ternyata apa yang dilakukan orang ini, katanya Mas Fajar, dia kembali ke aku dengan HbA1 5,6. Kalau dia memang untuk kebaikan, dia nggak bakal arogan. Dia pasti penasaran. Iya. Kamu melakukan apa kok bisa HbA1 kamu 5,6? Artinya udah diabetes free kan? Iya. Yang mungkin bagi dokter tersebut selama sejarah dia mengalami pasien, mungkin terkontrol, tapi tidak benar-benar bisa memulihkan HbA1c contohnya, atau tetap selalu tinggi terus obat, dan akhirnya mungkin terkontrol, mungkin ada juga dia mengalami pasien yang akhirnya malah menambah dosis terus. Somehow emang cara ya kayak nakes di KF itu juga banyak dokter yang awalnya mereka dapatnya dari pasiennya, dia heran dengan perubahannya. Apa yang kamu lakukan? Kok bisa kamu? Baru mau saya kasih, apalagi Mas sudah mau dikasih insulin nih.
HbA1c. Iya, awalnya saya insulin, gitu. 300. Cuman saya menolak ya gitu. Ya tapi kan decisionnya beliau, dokter yang referensi Mas itu kan merupakan protokol standar yang dia udah dengan pengalaman dia ini udah bisa pakai insulin ya. Kalau jujur HbA1c11 yang logic thinkingnya secara medikal memang harus pakai insulin ini, kalau enggak naik bahaya. Tapi kok Bang, ini orang balik lagi dengan mengasih lampiran 5,7 dalam waktu berapa? 4 bulan ya? 6 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Hampir mau 5 sih kalau nggak salah. Abis ketemu beliau itu, abis ketemu beliau yang waktu nunjukin pertama nyulit insulin itu sampai Mas sudah dapat hasil itu berapa bulan? 4 bulan sih saya masih kontrol ke beliau ya gitu ya. Tapi belum kan hasilnya. Sempat sih saya bilang waktu pas lagi di bulan pas 2 bulanan ya gitu. Dok, saya kan dicek tuh di depan dia juga kan GDP. Wah, kok GDP pas lagi dilihat hasilnya cuman pakai itu aja GDP bisa di 110, emang nggak pusing emang itu. Saya bilang kan keto dok gitu. Itu pas bilang keto saya malah diomelin, loh keto tuh nanti bisa loh gitu. Aduh, saya malah diomelin juga. Udah saya diam. Oke, nggak apa-apa. Walaupun diomelin karena dia kan belum belajar jauh, jadi dia hanya beberapa bulan. Tapi begitu HbA1c harusnya banget kan, dok nih. Kalau saya mau dong dok, saya dipantau sama saya keto saya, kan katanya apa ginjal dan sebagainya. Apa yang harus saya cek per 6 bulan? SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, laju filtrasi, terus urinalisa lengkap. Justru kalau ada yang melakukan seperti itu dan mau dokternya yang tadinya tertutup, dia kamu pasti kena ginjal nih. Kita buktikan, bener nggak? Gitu loh, jangan maksudnya by data. Jadi biar justru dokter itu biar dia terbuka menerima by data, karena kan dia nggak data. Iya. Dia makan di konvensional dia mikir makan kan karena logic thinkingnya itu biasanya kalau dokter yang belum terupdate, logic thinkingnya ya kalau protein kebanyakan nanti memberatkan ginjal, kan logiknya kan gitu kan? Ya memang gitu. Ya makanya modelnya gitu juga. Iya makanya kamu makannya apa, ikan telur ayam gini. Mas kalau mau lihat tuh bodybuilder itu proteinnya lebih ngeri lagi. Mereka udah makanan daging ikan telur ayam misalnya ya, mereka itu tambah apa tuh kapsul protein apa, suplemen apa itu sampai yang bodybuilder gitu, sampai segitunya loh, sampai sakit tingginya. Nah protein itu tidak memberatkan ginjal. Ya aku Mas juga nggak mungkin soal cerita ke dokternya sih, bisa aku ceritain sendiri. Tapi kalau mau terbuka ya, protein itu semua kontrolnya di liver dulu, nggak semuanya. Jadi yang menyebabkan kerusakan ginjal itu bukan peningkatan protein di darah, itu nggak mungkin. Di darah itu protein stagnan, stabil. Jadi kalau ada protein yang nggak pakai, itu justru malah dirubah jadi glukosa. Yang nggak dipakai itu, yang sisa rantai nitrogen. Kalau protein kan selalu ada nitrogennya kan. Nitrogennya itu dibuang dalam bentuk amonia maupun dalam bentuk dalam bentuk urea. Itu dibuangnya itu dalam bentuk itu, tinggal dipipisin, tinggal dibuang, nggak ada masalah. Jadi itu urea itu udah bukan protein lagi, urea itu udah sisa nitrogen yang nggak dipakai, dan ginjal tidak ada thresholdnya untuk urea. Buang, kalau tinggi buang, selesai. Kalau urea sampai tinggi tapi tidak bisa dibuang, pertanyaannya bukan karena kebanyakan ureanya, kenapa ginjal nggak bisa buang urea? Pertanyaannya di situ. Jadi kalau terus malah pertanyaan jadi kalau ginjal tidak bermasalah, malah protein yang di darah yang harusnya tidak di darah itu malah lepas urin. Jadi di urinalisa proteinnya positif. Loh, kalau dia mengalami loss protein dan dia justru malah mengurangi protein dari makanannya, apa yang terjadi? Katabolisme makin besar nggak? Pasti dong. Jadi kalau sampai protein bocor ke urin, ya itu berarti dia malah butuh protein. Kenapa? Protein masih malah gede. Jadi kuncinya di membahas ginjal itu ialah membahas fungsinya. Apa yang sebetulnya merusak fungsi ginjal sehingga
dia menyebabkan protein yang harusnya tidak bisa melewati glomerularnya kok bisa lewat, kok bocor. Nah, yang merusak itu dua hal. Tekanan. Jadi dalam proses filtrasi ini butuh tekanan yang stabil. Kalau yang tekanannya kurang, filtrasi juga nggak bagus. Tekanan yang ketinggian merusak jalur filtrasinya, yaitu glomerularnya. Jadi yang paling terkenal merusak ginjal itu satu dulu, tensi dulu. Mau seseorang nggak pernah makan banyak ikan, makan cuma ikan cuma satu, telur cuma satu. Tapi kalau tensinya tinggi, bohong kalau filtrasinya nggak makin turun. Bohong kalau akhirnya proteinnya nggak turun. Dia yang dimakan cuma ikan satu sepotong sehari, telur satu, saking takutnya dengan protein. Tapi naikin aja tensinya. Sama. Kedua, gula darah. Gula darahnya tinggi terus, menciptakan oksidatif stres di mana-mana. Nggak hanya itu, pembuluh darahnya rusak karena gula darah tinggi. Nggak usah pembuluh darah, podosaitnya, sel-sel di ginjalnya rusak semua. Karena itu, cuma gula darah tinggi. Orang yang gula darah tinggi, dia malah mungkin kebanyakan nasinya, ikannya dikit, telurnya dikit, proteinnya sedikit. Terusin aja gula darah tinggi, dijamin bentar lagi filtrasi rusak, proteinnya bocor kurin. Jadi analoginya bukan makan protein itu yang membuat proteinnya jadi bukan protein gue makan kebanyakan akhirnya protein gue keluar di urin dibuang-buang. Tidak seperti itu, tapi memang kebanyakan medikal konvensional masih melihat ginjal yang rusak itu proteinnya keluar ke urin. Berarti protein kelebihan. Enggak seperti itu fisiologinya. Jadi memang aku ya kalau kita nerangin ulang ke dokter kan susah. Kalau mereka belum mau terbuka. Justru saranku gini. Begitu habis dimarahin, minta tetap datang ke dokter yang sama, labnya dilengkapin. Selama menjalani KS, labnya dilengkapin. Dikasih lab gula darah, tensi juga terlalu terukur, ya, dan dikasih hasil ureum kreatinin, EGFR, urinalisa, pantau terus. Per 6 bulan, nggak usah lama, jangan setiap saat, mahal. Per 6 bulan, kasih terus. Terakhir udah sih. Walaupun butuh waktu, nanti akhirnya terbuka dia. HbA1-nya juga lapor itu HbA1-nya. Nanti malah pernah dikasih juga sih intinya. Cek lipid kan nggak saya lengkapin tuh. Pas terakhir tuh di April tuh kan ternyata nggak OTPT saya OT-nya 13, PT-nya itu SGOT-nya 12, triglyceridnya 66, LDL 144. Apa nggak kaget? ADL 53. Masa beliau kan lihat apa nggak kaget dari yang langsung mau dikasih insulin loh tadinya, itu kan udah parah banget, triglycerida parah, ADL rendah, 4 bulan ya kan lihat kok TG-nya udah gitu. Nggak tahu dong gitu. Saya by data kayak gini kalau benar-benar masih mau learning, ongoing learning, dia justru malah harusnya bertanya balik sama pasiennya. Apa yang kamu lakukan sehingga HbA1c kamu bisa normal tiba-tiba, HDL kamu bisa meningkat, triglycerida kamu bisa turun. Semua penanda insulin resistan membaik, dan BMI-nya dia lihat nggak kalau masih makin terus, BMI-nya membaik nggak? Iya lihat sih memang makin kecil gitu. Cuman kan saya memang coba buat keluar, yang penting keluar dari resistance insulinnya dulu ya biar tidak turun berat badannya, tidak loss control ya. Usah itu bonus. Ya takutnya kan kalau GD-nya tinggi terus, gula darahnya tinggi terus ya berat badannya turun terus gitu. Cuman iya kalau jadi kalau kita yang hilang lemak. Jadi kalau Mas nggak makan karbo, lemak Mas yang berlebihan itu dibakar. Tapi kalau gula darah tinggi terus, Mas mengurus. Yang ngurus tuh nggak cuma lemak doang, tapi otak habis. Jadi kalau orang diabetes yang tambah parah, walaupun awalnya dia obesitas, akhirnya dia mengurus. Tapi mengurus itu karena apa? Karena pankreasnya kemampuan menghasilkan insulin makin turun. Lipolisis yang meningkat, tapi nggak cuma lipolisis, proteolisis, ototnya menurun. Kemampuan untuk, jadi yang kemampuan toleransi glukosa itu kan sebenarnya kan skeletal muscle, tapi justru malah skeletal muscle-nya makin turun jumlahnya. Yeah. Dan
mengalami pelemahan grip strength-nya. Kalau dites ada grip strength-nya, kemampuan menekan itu makin menurun. Artinya penurunan massa otot. Tapi yang Mas rasakan pribadi, kalau bisa tes grip strength boleh. Tapi Mas yang rasakan, Mas begitu mengurus ini tenaganya makin meningkat nggak? Kayaknya untuk bergerak makin enteng nggak? Pertanyaan dulu. Kemarin enteng sih nyoba buat lari ya, keliling lapangan bola. Tanpa makan belum? Tanpa makan nggak? Belum, kan saya fasting terus pagi-pagi ya. Nah, dulu. Kalau Mas bisa melakukan hal tersebut di kondisi tanpa makan, kira-kira penurunan berat badan Mas itu menurunkan massa otot nggak? Kira-kira? Apa lemaknya aja? Lemaknya aja sih, massa ototnya. Nggak mungkin kan? Kalau otot Mas kebakar, katabolismenya terjadi di otot, kira-kira Mas mampu nggak? Lebih fit nggak? Lebih bisa bergerak nggak? Maksudnya untuk kemampuan mengangkat sesuatu menurun nggak? Kan nggak? Enggak. Itu rahasianya. Weight loss yang benar ialah weight loss yang maintain muscle-nya. Jadi dalam kata weight, total berat weight, yang hilang itu fat-nya, bukan muscle mass-nya. Yang menandakan kesehatan ialah kemampuan tubuh maintain muscle. Maintain skeletal muscle. Dan hebatnya lagi apa? Maintain skeletal muscle di kondisi kalori restriction, alias apa? Mas membatasi jendela makan, otomatis Mas juga makannya otomatis walaupun nggak diukur-ukur makannya nggak bisa kebanyakan karena makan cuma dia di jendela 8 jam. Tapi Mas nggak mengalami katabolisme otot karena muscle sparing-nya tinggi, betul nggak? Ya betul. Itu rasanya. Emang pas lagi berapa bulan kemarin juga kan saya ikut itu kelas basic sama itu ya Mas Ebit ya gitu. Oh iya, Mas Ebit. Olahraga. Masa otot juga olahraga. Ya jadi pas ketika lemaknya turun, jadi nggak terlalu ngegelambir sih. Betul. Ya memang aku sarankan kalau saat sendiri gini. Jadi 5 pilar itu seperti ini. 5 pilar itu ialah kondisi pola hidup harian. Iya. Pada saat bagaimana ya cara aku menjalani pola hidupku kalau setelah KF, aku berikan boundaries. Karena dunia modern tidak memberikan clue. Aku tidak perlu memberikan petunjuk-petunjuk ini kalau Mas hidup di hutan. Gak perlu aku kasih petunjuk. Gak perlu aku kasih tahu cara makan. Gak perlu aku kasih tahu puasa. Gak perlu aku suruh bergerak. Gak perlu aku suruh relax. Karena kalau di hutan, clue-nya jelas, petunjuknya jelas. Mas dari pagi nggak mau puasa pun nggak mau puasa. Kenapa? Karena belum ada makanan, mau cari makan dulu. Nggak perlu aku suruh olahraga. Mas nggak usah suruh. Mas kalau mau hidup ya pasti bergerak kalau cari makan, aktif fisik, betul ya? Betul. Nah, kalau Mas sudah menemukan makanan, di sana Mas makanan itu ialah hal berharga di alam liar di hutan. Kalau nggak ketemu makanan nggak bisa hidup, harus makan. Begitu nemuin makanan, Mas relax alami, tanpa beban pikiran, tanpa harus tugas apa. Yang penting makan ketemu, aku udah relax, tenang. Yang Mas makan, udah pasti gimana nyari karbohidrat banyak di hutan? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Nggak ada. Nggak mungkin dong Mas misalnya ketemu kambing lagi makan daun-daunan, nggak mungkin Mas rebutan sama daun sama kambing. Ikutan. Ya, makan kambingnya aja. Ya kan? Nah, oke. Ya. Jadi nggak perlu kasih tahu harus makannya apa di hutan. Dan apalagi masalah tidur, udah pasti nggak perlu dikasih tahu banget kalau di hutan. Mas udah gelap, Mas bakal api unggun, mau tidur jam berapa? Bener nggak? Ya. Ya, tapi kalau Mas sekarang posisinya di kota, kira-kira perlu diingetin nggak Mas cara hidup seperti di alam liar? Kalau nggak Mas, banget. Kalau nggak Mas mikir kenapa ya saya harus makannya nanti siang? Sekarang saya pagi-pagi juga udah ada makanan kok. Iya. Ya makanya pas betul 5 pilar itu kan dulu ikut grup yang fasting sebelumnya kan 16-8, tapi terserah bebas di jam berapa aja. Ternyata GDP juga acak-acakan. Kadang naik, kadang turun. Nah ini Mas, sebelum Mas lanjut dulu, aku potong sebentar. Aku mau ngasih tahu yang disebut intermittent fasting. Di KF itu awal mulanya orang-orang cuma skip sarapan. Mas skip sarapan itu udah 16 jam puasa. Ya iya. Jadi kondisi KF, jadi gini, yang aku maksud dengan puasa intermittent fasting KF itu bukan puasa yang dalam kondisi awake terjaga.
Jadi puasa 16 jam itu ialah puasa dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi yang berbeda. Oke. Jadi puasa di kondisi tidur dan puasa di kondisi terjaga. Totalnya 16 jam. Justru kalau 16 jam itu dilakukan tanpa tidur, itu malah nggak boleh. Artinya apa? Stresnya terlalu besar di tubuh. Ngerti nggak? Ya. Stresnya terlalu besar di tubuh. Nggak boleh. Nggak boleh melakukan puasa panjang 16 jam, tapi nggak ada zona tidurnya. Karena tidur itu kan kita tidak makan dan tidak minum. Itu dong. Makanya yang terhitung puasa itu sejak jam 8 malam sampai jam 12 siang. Dan malah sekarang itu kalau bisa tidurnya sebelum jam 8. Jadi begitu kita jam 8 udah start IS, kita itu sudah dalam kondisi santai, rileks tidur. Jadi puasa di malam harinya itu ialah puasa di mana stresnya sangat rendah, rileksnya sangat tinggi. Kenapa? Karena tidur. Kebalikannya saat kita bangun pagi, puasanya dilakukan justru dengan memberikan stres ke badan untuk create demand dengan cara melek, detak jantung juga udah mulai meningkat, sistem stresnya udah mulai dipakai untuk bergerak, untuk berpikir, untuk olahraga, kan stres. Di kondisi tanpa makanan, puasa. Tapi kita jam 12 rem. Kita rem dengan cara apa? Kita mulai relax, udah relax, kita makan. Makan juga memicu relax. Santai. Nanti sore, kita mulai tambahkan relax. Tadinya kita udah masukin makan untuk menurunkan stres fisiologi, stres psikologi yang dari berpikir seharian, disuruh kerja ini, mulai sore-sore dilepas pelan-pelan. Kalau masih kerja, it's fine. Tapi volume load kerjanya mulai kurangin. Sampai di rumah, misalnya udah maghrib apa-apa, dah sumber stresnya yang masih ada di pekerjaanku masih ada ini, belum beres ini. Itu semua masih ada hari esok. Taruh di pagi-pagi. Karena apa? Kita mau menurunkan detak jantung, itu rahasianya. Kita mau menurunkan detak jantung. Kalau detak jantung kita masih tinggi terus, nggak bakal bisa masuk tidur. Itu aku jamin. Kita malah aware terus, arousalnya tinggi terus. Jadi pentingnya kita udah mulai sore mulai start relaksasi atau menurunkan load, volume stres dari psikologi maupun fisik, karena kita mempersiapkan diri untuk pingsan, tidur. Untuk tidur pingsan dengan kondisi detak jantung yang lambat, butuh juga detak jantung yang udah mulai melambat. Bukan dalam tinggi, terus kita harapkan langsung tidur, langsung lambat tiba-tiba. Nggak mungkin. Kita harus membentuk dulu. Kalau Mas di hutan nggak pernah pelajarin. Mas udah makan, kenyang, santai, mau mikir apa ya? Ini di hutan nggak ada utang. Nggak ada apa. Aku juga nggak perlu kasih tahu, Mas tidur cepet kalau di hutan. Nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau di hutan, aku harus kasih tahu. Siapin diri Mas untuk masuk zona tidur. Kenapa? Karena pas tidurnya itu ialah zona recovery-nya. Mas tadi puasa itu memicu apa tau nggak? Puasa itu memicu defisit energi di level sel. Karena tapi gini loh, Mas defisit energi di level sel. Tapi pada saat puasa Mas merasa defisitnya nggak? Apa Mas bertenaga? Katanya? Enggak sih, malah bertenaga kan? Aja, iya bertenaga. Tapi puasa itu kondisi yang defisit bukan? Iya dong? Iya, kondisi defisit. Nah, jadi bagaimana tubuh yang dalam kondisi defisit tapi bisa menjaga keseimbangan homeostasisnya sehingga tetap tidak terlihat defisit. Berarti dia harus merecycle sesuatu di dalam tubuh enggak? Iya. Ya, harus. kita ialah setiap sel merecycle apapun yang jelek di tubuh yang tidak dipakai, yang tidak ada fungsinya. Bukan yang merecycle ada fungsinya. Jadi gini, aku nih puasa defisit, tidak makan apa-apa. Tapi kalau aku mau bergerak mencari makan atau olahraga malah lemas, berarti tubuhku nggak efisien. Kenapa? Menutupi defisitnya malah mengurangi sesuatu di tubuhku yang ada fungsinya. Contohnya apa? Otot. Keseruan. Itu contoh. Kalau makin siang, makin sore, kalau belum makin exciting. Ini kayak apa nih? Aku makan terakhir kemarin kapan ya? 6:30 lah, 6:30 udah selesai makan. Makin kesini, makin sore nih aku belum makan. Aku bukan yang makin lemah, tapi aku malah makin on fire. Kenapa? Tubuhku somehow membuat aku
berusaha untuk dapat energi lebih supaya aku bisa cepet nemuin makanan nih hari ini. Kan Iya. tubuh, walaupun aku sekarang sebetulnya nggak cari makan, sebetulnya aku TFH kan tubuhku nggak tahu kalau aku lagi TFH. Tubuhku taunya Iya. masih defisit. Jadi untuk mengcover defisit ini, aku harus menemukan makanan. Makanya tubuhku memberikan aku ekstra energi. Ini aku makin fresh, makin greng, makin excited karena aku belum makan. Tapi basic tubuhku menyuruh kayak gini sebenarnya supaya aku untuk makan. Tapi aku tahan biar aja. Aku nggak menggunakannya untuk cari makan, tapi aku menggunakannya untuk berpikir. Aku makin jernih berpikirnya nih. Kalau kalau belum makannya kayak Mas kalau pernah datang ke seminar, tapi Mas belum pernah nih. Kalau aku dulu waktu seminar offline, saya ada yang datang. Di seminar offline itu aku justru harus seharian nggak makan dulu, supaya aku bisa jreng jelasin semuanya gampang. Itu teknikku untuk dapetin brain clarity. Jadi energi yang aku dapat itu ya brain clarity. Tapi untuk memenuhi ini ya ialah tunggu melakukan recycle dari hal-hal yang tidak diperlukan. Yang hal-hal yang justru malah merusak agregat protein, detox malah dibersihkan, apapun yang bisa dijadikan energi dipakai dulu. Dan juga yang pasti bukan dari gudang dong, dari pipi perut paha kita dipakai dong untuk maintain kita stabil energi seperti ini, maintain supaya kita fresh seperti ini, tenang, calm, bisa berpikir jernih di kondisi tanpa makanan. Untuk melakukan ini aku belum sehat. Hari ini apapun yang aku tadi pagi udah nge-gym, aku udah latihan circuit training tadi pagi. Tapi itu semua baru aku memberikan demand ke tubuh. Aku memberikan stres ke tubuh secara fisik. Kalau secara pikiran aku nggak mau stres. Tapi berpikir kayak gini, menjelaskan kayak gini kan juga pakai stress system dong, pasti dong. Tapi semua ini bukan sehat. Apa yang aku lakukan hari ini, aku bakal menjadi sehat. Nanti nih aku buka nih, udah disiapin bebek nih sama istri. Aku makan bebek ya. Yang ini ya. Aku makan bebek. Saat makan itu aku belum sehat. Aku memberikan bahan bakunya. Jadi membuat tubuhku stop menggunakan apapun dari dalam tubuh. Stop recycle-nya. Nanti jadi recycle apapun yang jelek-jelek. Begitu aku masuk makanan, semua proses recycle untuk maintenance di stop semua. Kenapa? Karena aku udah memasukkan makanan dari luar. Nah, begitu nanti aku makan, aku lebih rileks lagi. Rileksnya dua-duanya. Secara fisik, makin tenaga aku malah berkurang, aku dibuat lemas, kenyang, karena energinya mau ke pencernaan untuk mengolah makanan. Digestion itu kan butuh investasi untuk memecah semua makanan kan. Justru energinya harus terfokus di pencernaan dulu kan. Makanya begitu aku masuk makanan, nanti aku dibimbing untuk rest, senderan, santai, aduh kenyang, and membiarkan terjadi digestingnya di sini. Udah, sambil santai. Nah, posisi dulu biasanya kalau Netflix ya udah handphone taruh japin nanti besok. Relax. Bener, aku udah habis kenyangan ini nggak lama 15-30 menit kemudian habis kenyangan, aku nonton seru aja. Habis udah nguap gini, udah ajan sholat. Pas sholat bisa kalau aku kenyangan, aku udah di ruangan udah ngantuk. Justru kalau aku udah makan sampai kenyang, aku nggak bisa excited kayak gini, nggak bisa sekuat sekarang. Aku malah melemah. Makan itu melemahkanku, serius. Makan itu justru malah melemahkan secara fisik dan melemahkan kemampuanku berpikir. Aku nggak bisa. Makanya aku udah nggak mau buka japri yang udah kenyang, nggak fokus nanti malah salah jawab. Ini orang nanya apa, aku nggak bisa analisa lagi, udah nggak bisa mikir. Makanya kalau aku habis gini-gini ya gampang ya, udah makan kenyang karena energinya semua ke pencernaan, otak pun juga nggak bisa makan lagi seperti sekarang. Nah, karena makan itu memicu sistem sarafnya, namanya sistem saraf secara otonominya ialah rest and digest. Nah, kalau aku udah kenyang makan kekenyangan kayak gitu, udah relax dan rest and digest masuk, udah muak-muak, itu udah clue untuk tidur. Habis istirahat saya masuk kamar. Nah, kadang-kadang pas masuk kamar, kadang-kadang aku juga belum langsung tidur, masih kayak, tapi yang penting udah gelap semua. Udah yang penting udah gelap semua. Kalau udah posisi anak lari itu kita memang nggak bisa tidur, masih 7:30 biasanya tuh. Nanti bener-bener aku sekitar jam 8 malam mungkin ya. Aku soalnya
nggak mau ngeliat jam, nggak ada jam juga di kamar. Yang penting aku udah merem santai. Nah, tapi biasanya orang ya, aku sih kadang-kadang aku sudah jam 11 aku masih dapat tidur. Tapi rata-rata orang kalau sinyal ngantuk ini dia tunda-tunda, antara aja deh masih seru ini atau dia kayaknya hari ini gue belum puas sesuatu, gue masih mau nonton bola biar gue senang, atau gue mau nonton apa, jadi tidur jam 10 tadi jam 11, begitu ditunda rasa kantuk yang keluar, nanti malah bisa nggak ngantuk sama sekali. Memang seperti itu sih Mas. Iya. Nah, kalau udah ngantuk sama sekali, nanti malah tidurnya jadi makin sulit. Itu yang aku bilang, sinyal ngantuk ini harusnya nih ya, ini Mas sekarang aku nanya ke Mas jujur, Mas harus jujur ya. Setelah Mas tidak makan karbo dan mengalami secara fisiologi yang disebut ketosis, Mas kalau udah harinya gelap, terasa lebih cepat ngantuk dari sebelum KF nggak? Ya. Setuju ya, jujur ya. Soalnya jujur ya. Kalau kerasa udah bawa mobil nih atas jam 10 malam nih, aduh ngantuk banget ya, nggak kuat. Ya, beda nggak kayak waktu masih makan karbo? Ya, beda. Oke, berhenti dulu. Jadi sebelum Mas tahu atau belajar 5 pilar di KF, dengan tidak makan karbo yang secara fisiologi menimbulkan fisiologi ketosis, kita dibimbing untuk cepat tidur sesuai dengan circadian rhythm manusia di alam liar nggak? Secara nggak sadar, kalaupun Mas nggak pernah aku tulis tuh 5 pilar, kira-kira Mas, tubuh Mas sudah membimbing Mas untuk bisa tidur cepat nggak? Sebenarnya? Iya, sudah itu. Oke, dulu. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, tapi kalau aku tanya lagi, kalau di alam modern, mungkin nggak Mas dalam posisi kayak gitu, tapi tahan deh, soalnya gue masih ada kerjaan, tahan deh. Mungkin nggak ada kayak gitu? Mungkin. Ada itu, mungkin kan? Sangat mungkin. Jadi walaupun fisiologi ketosis secara alami memperbaiki circadian rhythm kita, perlu tetap diingatkan nggak dengan tulisan? Perlu diingatkan itu. Ya, kalau nggak, kita yang harusnya adaptasi ketosis yang bagus malah mau adaptasi nggak kalau kita nggak ngikutin insting yang diberikan di awal, betul nggak? Iya, betul. Oke, itu dulu ya. Ini aku sedang sama newbie nih kayak gini. Jadi harus dapat esensinya dulu. Jadi nanti Mas Fajar jalannya nggak kesandung-sandung di depan, nggak tiba-tiba nanti apa kesandung jatuh apa. Pokoknya ilmunya dapat dulu hari ini. Nanti menjalankannya sirting waktu ya nanti boleh juga konsul sama aku kalau ada apa-apa, tapi tetap fondasi dasarnya kenapa aku buat 5 pilar itu bukan 5 pilar itu karangan Mas Tio, aku nggak ngarang-ngarang, ini terjadi bener nggak? Sebelum orang tahu apa 5 pilar, aku membuktikan kenapa akhirnya harus aku tulis, karena seperti ini. Oke, kalau pagi Mas jujur langsung lapar nggak? Enggak sih gitu. Kalau ya, pagi okay, enggak, biasanya kan rutin olahraga pagi jalan. Enggak. Aku mau nanya perbandingannya antara Mas waktu masih makan karbo dengan nggak makan karbo seperti sekarang. Beda nggak rasa di pencernaannya pagi-pagi? Beda banget, jauh. Bedanya apa? Kalau dulu makan karbo gimana, kalau sekarang gimana? Ya kalau pagi waktu masih mengkarbo sibuk nyari nasi uduk sama bubur ya. Karena apa? Karena Mas pengen apa? Mas sudah mulai berasa lapar? Udah mulai berasa lapar karena otak udah meminta ya. Oh nih belum ada masuk nih gitu. Belum ada gula. Kalau sekarang dengan nggak makan karbo aja, dengan Mas sudah mencapai ketosis, kira-kira apa yang dirasakan di pagi hari? Ya seger ya gitu. Karena seger ya. Oke ya. Maksudnya seger. Mas ada kayak semacam kayak kok bawahnya fit, terus ada pengen bergerak nggak? Kayak nggak bisa diem. Iya. Ada hasrat seperti pengen bergerak nggak? Ada. Setiap pagi ya pengen bergerak sih ya. Ada aja sih. Walaupun Mas nggak ada kebutuhan untuk bergerak loh, nggak harus bergerak nggak ada masalah sih. Tapi kayaknya pengen bergerak ya. Iya. Nah sekarang aku balikin. Kalau dengan modal tidak makan karbo dan ketosis membuat secara tidak sadar tuh gue belum baca 5 pilar nih, tapi kok gue belum lapar ya? Artinya untuk skip sarapan udah nggak? Udah kan? Udah. Dan
nggak ada yang nyuruh olahraga, nggak ada yang nyuruh Mas bergerak, tapi kok bawahnya pengen bergerak. Betul kan? Jujur tadi kan aku nanya ajak saya jujur, masa pengen bergerak nggak? Kayak nggak stadium nggak? Nah, berarti fasting dan moving-nya yang aku tulis sebagai 5 pilar itu sebetulnya tanpa ditulis pun kondisi ketosis sudah mendorong Mas untuk melakukan itu nggak? Sudah mendorong itu. Oke, nah ini pertanyaan yang paling harus jujur nih yang ketiga. Tadi tidur udah, fasting udah, moving udah. Dengan modal, ini semua terjadi dengan modal di feedingnya nggak makan karbo. Kok terjadi alami ya? Sekarang yang harus jujur, benar-benar harus jujur. Mas nggak boleh, kalau memang Mas enggak, ngomong aja. Kira-kira Mas lebih kalem nggak dibanding sebelum makan karbo? Kalau ada masalah, kita troubleshooting atau Mas gampang lebih mudah untuk relax, santai nggak? Meledak-ledak misalnya apa? Aku nggak tahu psikologi sifat Mas dulu, Mas sekarang kan juga nggak tahu. Mas jujur cerita sendiri. Secara psikologi yang bertanya sekarang, apa yang Mas rasakan bedanya waktu makan karbo dengan tidak makan karbo? Cerita dulu itu. Ya pas lagi makan karbo memang emosian itu jelas ya gitu. Bukan apa yang ngomong loh, aku nggak ngomong ya. Ketika udah ini harus ketika udah ikutan KF, ya memang bisa menekan ya. Jadi kalau itu ya tetap emosi, cuman nggak meneruskan ya. Oh ya udahlah gitu. Jadi lebih enak ya menekannya, juga lebih enak, lebih enjoy, santai ya gitu. Ya udahlah. Ini gitu. ini jujur ya, ini bukan karena Mas, aku nggak mau gara-gara aku nggak mau audiensnya ini yang nonton bilang dia kan langsung jaga image atau apa. Memang benar Mas gitu. Mungkin ya waktu mengkarbo kan ya jauh lah berubah ya. Darinya ya pengen apa nggak sabaran atau kayak gitu ya mungkin ya kayak gitu aja. Kalau udah lapar nih gitu jadinya nggak enak nih pengen gitu. Tapi ya kalau makan orang pengen makan orang ya sama kayak gitu rasanya gitu. Jadi kalau udah ini kejujuran orang ya. Jadi 5 pilar itu bukan dibuat berdasarkan karanganku ya. Ini kejujuran orang yang aja belum bahas 5 pilar, nggak tahu apa itu 5 pilar, tapi begitu dia ketosis dia merasakan semua itu terjadi. Benar nggak Mas? Ya, saya merasakan. Jadi saya memang ketika ikutan KF sampai sekarang saya tetap mempelajari respon tubuh saya. Kalau misalnya pilar itu tidak terlaksana salah satu, ya tetap nanti karena saya diabetes pasti metabolismenya kacau gitu. Jadi sekarang aku mau ngetes kejujuran lagi nih Mas. Kejujuran harus memang jujur Mas apa adanya aja. Dulu waktu Mas makan karbohidrat, kan Mas jujur gampang emosian. Saya gini gampangnya, gampang moodnya berubah deh, gampang gini, moodnya gampang berubah moodnya, betul nggak? Ya betul. Nah, untuk mengembalikan mood itu Mas makan apa? Jujur. Apa yang Mas cari kalau moodnya kembali membaik? Ya cemilan, kalau nggak cemilan ya minuman. Minuman yang kalau bisa di GrabFood, di GoFood. Ya, cemilan dan minuman itu isinya tinggi apa Mas? Tinggi karbohidrat, tinggi karbohidrat dan gula itu. Ya. Jadi kalau dengan minum itu mood berubah ya, jadi enak lagi gitu. Iya. Kalem. Nah, itu mau aku kotakkan dulu. Itu yang mau aku kotak ya. Jadi kita sama-sama troubleshooting. Aku kotakkan bahwa ternyata secara awam, secara tidak sadar, untuk memperbaiki mood ternyata bisa dengan makan karbohidrat. Ya. Dengan makan yang manis atau manis plus tinggi lemak, es krim, kue-kue yang teganya banyak tapi gulanya nggak banyak, tepung, betul nggak? Betul. Yang Mas Kari nggak mungkin pure gula, nggak mungkin. Aduh, aku lagi stres nih, aku mau makan nasi putih. Nggak mungkin dong. Pasti Mas lagi stres nih, aku mau makan nasi putih plus siram tuh cincang. Betul dong. Harus ada tinggi lemaknya dong. Karena itu yang membuat Mas makin cepat turun. Moodnya makin membaik, betul kan? Jujur. Ya, betul. Nah, itulah kadang-kadang orang nggak realize apa yang membuat diabetes ini atau penyakit-penyakit metabolisme ini menjadi masalah di mana-mana. Karena dunia modern telah memberikan self-medicating tools
Ya, ingat ya, self-medication, Medication. self-medicating. Setiap orang sekarang tahu cara mengobati dirinya. Setiap orang tahu cara mengobati gejala yang dialami. Ternyata carbohydrate craving atau orang-orang yang craving karbo itu ialah orang-orang yang sering menggunakan karbohidrat sebagai medication. Medication pengobatan menurunkan gejala. Gejala apa? Gejala contohnya mood, pegel-pegel. Jadi intinya gejala-gejala stres. Kalau tubuhnya stres, secara psikologi mood atau secara fisiologi stresnya dia pegel-pegel atau capek. Begitu dia memasukkan self medication, dia self medicatingnya kalau sekarang kan juga ada obat. Tapi pertama kali dilakukan sebelum pakai obat paracetamol atau apa, dia berusaha self medicating dengan apa? Dia tahu yang membuat dia kembali comfort. Dia tahu apa yang membuat dia kembali nyaman. Dia self medicating dengan high carb dan high fat. Atau high carb-nya yang dominan. Kenapa? Dengan ini dia nyaman dulu. Gejala hilang. Apapun penyebabnya root cause-nya, entah dia mau kurang tidur, nih, jadi banyak pikiran stres, atau memang ada stres sendiri yang datang karena memang masalah duniawi, stres kerjaan, stres dengan keluarga, apapun itu, memang bisa datang. Tapi self-medicating yang umum dilakukan banyak orang ialah mengkonsumsi karbo, makanya disebut ada yang namanya carbo craving syndrome. Itu ialah usaha self-medicating yang bisa dilakukan orang-orang dengan tersedianya karbo di mana-mana. Itulah akar masalahnya di mana di dunia yang obesogenik seperti sekarang, setiap orang jadi punya tools untuk self-medicating. Jadi food itu, makanan itu jadi kayak di overuse-kan untuk masalah mood, ya, masalah psikologi, menjaga atau stres fisiologi dari keletihan atau kurang tidur jadi capek. Dia self medicating dengan food atau masalah psikologi. Betul nggak? Ya benar. Kayak dulu kan kalau lagi mood nggak itu jalan-jalan. Ya. Nah tapi itu kan the most overuse. Tapi the most underutilized yang jarang digunakan ialah olahraga, relaksasi. Sekarang aku tanya, Mas udah pernah melakukan olahraga belum selama kayak ini di kondisi puasa? Sudah. Nah, pertanyaannya sekarang aku mau tanya sejujur-jujurnya ya. Setelah olahraga, kan memang capek. Habis itu Mas merasa peningkatan energi nggak? Kayak lebih fresh dari sebelum nggak olahraga? Jujur. Olahraga kan capek. Ya kalau olahraga malah lebih enak sih gitu bawaannya. Dari sebelum nggak olahraga kan? Iya, dari sebelum nggak olahraga. Dengan olahraga kayak dapat energi lebih kan? Iya. Nah sekarang jujur lagi ya, mood, Mas merasa lebih moodnya enak nggak? Ingat merasakan, bener nggak ya? Saya habis olahraga, kayaknya saya lebih mikirnya lebih enak, fresh. Ngerasa nggak seperti itu? Yang ngerasa lebih enak, lebih enteng aja gitu karena habis olahraga itu. Moodnya juga enak kan? Moodnya juga enak kan? Maksudnya nggak keren, nggak cewek bacok kan? Enggak. Itu makanya aku bilang the most underutilized untuk terapi kognitif. Ya ini sebenarnya biasanya masalah kognitif ya, mood. Iya. Banyak orang itu selalu sekarang ini menganggap untuk dia moodnya enak, dia mikir, gua harus makan enak nih supaya mood gue membaik. Ya, benar. Itu yang makanya aku bilang, aduh, mereka nggak tahu sih efek aku nih. Ini hari ini aku lebih fresh dibanding hari sebelumnya karena hari ini alhamdulillah aku bisa berhasil circuit training. Circuit training itu ialah aku latihan cuman jarak circuit training itu ialah aku latihan 3 jenis. Tadinya harusnya Senin aku latihan. Senin aku kemana ya? Senin dada, Selasa pundak, terus Rabu punggung, Kamis kaki, Jumat istirahat. Ini aku ulang lagi pundak, punggung, dan punggung sama dada. Nah, itu aku ulang sekaligus cuman dengan jarak 30 detik istirahat.
Dari sampai aku tadi ada 16, ada kali aku 16 station. 16 sampai 18 station aku lupa. Itu kalau orang lain tuh kayak capek banget karena aku butuh waktu 2 jam full, hampir 2 jam, dan dari jam itu aku cuma ada jarak istirahat cuma 30 detik paling banyak. Jadi udah kayak orang lari selama betul-betul 2 jam, tapi ini angkat beban, bayangin. Tapi memang volume bebannya aku turunin. Itu kalau orang aku nggak, ini bukan untuk ditiru ya. Sirkuit training itu adalah sesuatu yang strength dan cardio jadi satu. Tapi tau nggak? Hari ini tuh kayak fresh banget, aku seger banget. Pas latihannya tuh kayak orang kecapean banget. Tapi ini kayak ada peningkatan sanggatul. Aku kayak bisa santai. Jadi yang didapat, relax yang didapat dari exercise itu kan memang pada saat exercise itu stres. Aku nggak mau exercise itu stres. Tapi yang kita harapkan adalah post exercise-nya. Post exercise-nya itu kita bakal mengalami kayak ada peningkatan energi dan peningkatan mood kita jadi enak, kayak aku santai, kayak bisa berpikir jernih. Ini loh yang the most underutilized, dan kebanyakan yang overuse-nya kayak misalnya gini, kalau ada yang namanya disebut drug abuse, ini carb abuse gitu. Jadi kayak orang sekarang jelas. Makanya gampang kalau ada orang kata stres, paling gampang ya kasih aja karbo, pasti langsung stresnya hilang. Orang kecapean kalau pihak berdebar, dia berdebar apa gimana, kasih karbo, pasti enak. Tapi itulah akar masalahnya, akhirnya orang-orang muncul yang namanya insulin resistan, overweight, obesitas, kayak apa-apa metabolisme. Kenapa? Karena orang menganggap karbo itu ialah self-medicating-nya mereka. Dengan masuk karbo, mereka merasa enak, sebenarnya mereka melakukan self-medicating. Ya. Oh iya. Itu yang harus banyak ini. Dan Mas inget deh. Mas kan nggak sadar kenapa ya kok saya bisa punya diabetes. Mas melakukan hal yang sama nggak? Jujur. Ya semenjak habis ini kan review ke belakang ya kayak gitulah. Jadi kebiasaan yang jelek ini, terus makanya pas lagi ketika berobat pun ke dokter, ketika ditawarkan insulin saya menolak. Saya bisa kok berubah gitu. Orang dulu memang saya jelek, sekarang saya mau coba, oke lah bisa berubah untuk itu. Akhirnya kan ya ketemu jodohnya di KF, ikut juga akhirnya langsung lebih bagus ya gitu. Bener kayak wake up call ya Mas ya, HbA111 HbA1c-nya 11. Sempat saya nangis itu waktu itu. Ternyata bisa ya gitu. Dalam itu ya teman-teman juga pasti gitu. Yang bener kan kebenaran ada dokter ruangan gitu. Dokter ruangannya juga pas lagi lihat, wah gila bener loh itu. Iya nggak pakai obat dok gitu kan, saya udah stop obat cuman hanya mau 1 bulan. Ketika GDP udah itu saya langsung stop gitu, memang berkurang sedikit. Kalau ada konvensi diabetes dunia atau konvensi diabetes satu rumah sakit dia jadi testimoni nih. Nah, jadi banyak yang ini ternyata teman-teman tuh juga melihat ya gitu, dan ya ada beberapa ya dulu atasan saya juga dia kena diabetes, terus kok bisa kayak gitu? Ya saya disiplin gitu, disiplin buat itu ya, cuman sanggup nggak? Kalau saya ya sanggup aja. Ternyata ya alhamdulillah ada dulu ya atasan saya gak ikut mau ya jadi belajar ke saya gitu. Alhamdulillah. Apa harusnya ini KF itu founder, aku mau sebagai founder KF bikin statement. Ilmu yang aku dapat itu aku semua belajar sendiri. Aku nggak perlu keluar duit untuk ilmuku. Jadi aku nggak bakal menjual kembali ilmuku. Jadi kalau dapat ilmu dari KF dan dapat keuntungan dari KF gratis, share sebanyak-banyaknya, bantu orang kalau merasa dapat tolong KF, bantu orang lain yang mau ditolong dengan KF, ajarkan. Kalau nggak ngerti atau masalah yang lebih kompleks, isi nomor HP ku kalau perlu. Bantu, jadi saling bantu-membantu, tapi nggak perlu pamrih. Aku nggak minta, aku nggak minta dari KF, aku cuma bilang. Memang saya jadi pendampingan sih Mas ya. Iya. Jadi pendampingan nggak apa-apa gitu. Nggak apa, jangan tarik apapun ke dia ilmunya. Kalau Mas nggak ngerti, malah kasih aku aja. Pokoknya kita dengan KF ini, aku pengennya ilmunya ini akhirnya membuat orang menjadi paying forward ke depan. Nggak
nggak perlu bayar. Oh, mentor gue nih mesti gue kasih hadiah atau apa nggak perlu. Kita malah aku juga berhasil membaik. Saya siapa tuh yang pertama ngajarin apa? Tapi yang pertama ngajar siapa, Mbak Fitri ya tadi kita ngomongin. Iya, Mbak Fitri. Ya. Padahal Mas nggak ada utang apapun dong Mbak Fitri. Nggak ada sih gitu. Padahal teman satu ruangan tuh ada yang ikut duluan gitu, udah berhasil gitu. Cuman nggak ngajak. Cuman saya ajaknya taunya dari luar ya. Ya memang ya kita jalannya kan nggak tahu, orang kan jalannya tahu KM itu nggak tahu, tapi yang aku harapkan kayak gitu. Mas kalau ada orang minta bantuan jangan pelit ilmu ya. Kalau Mas merasa ragu ajak aja ke grup, masuk ke grup, mungkin yang lain bantu. Tapi misalnya ada seseorang ya misalnya gini kan aku nggak bisa mantau di grup medsos ya. Ya namanya jujur ya Mas, kita kan namanya grup medsos. Kalau di grup Facebook, Instagram, apapun itu, kenapa aku fokus di Japrian, tau nggak kenapa? Kenapa aku jarang-jarang jalan-jalan dan aku memang untuk ngatur di medsos apa? Karena aku mau menganalisa sesuatu, aku harus tahu dulu. Kronologi, betul. Aku harus tahu kronologinya. Nggak bisa gini, misalnya di medsos, di IG atau di FB nanya, Mas, kok saya keluar gatel-gatel ya, solusinya apa? Kalau bantu jawab komennya itu aku cuma bakal memberikan sama aja kayak model ini. Aku kasih sesuatu yang menjelaskan gejala, tapi kamu nanti nggak bakal tahu itu penyebabnya kenapa. Kamu nanti bisa keluar lagi. Iya. Sebelum kamu bergejala, semua apa? Ke belakangnya ada apa? Kok bisa ada gejala kayak gitu? Kok bisa ada gini? Itulah kenapa aku butuh analisanya itu di Japrian. Kenapa aku orang nanya gini-gini, aku kadang-kadang nggak ada waktu kalau mau ketemu di Japrian, biar aku tahu dulu. jadi orang itu harus tahu mengidentifikasi apa yang dia salah sama dokumen di dalam ke belakang atau memang apa. Karena kalau cuma ngilangin gimana ya, saya baru saya udah 10 hari KF, tiba-tiba saya diare, saya harus apa ya? Ya kalau kita nanya itu kan kalau di komen nggak bisa bantu ini, minum obat ini atau suplemen ini apa. Nggak solve, tapi kalau aku bisa diganti apa? Kenapa kamu bisa diare? Ya mungkin bisa HC atau memang dia ada gangguan lainnya. Tapi kan aku harus tahu aku tuh nggak bisa banyak bantu kalau di medsos. Tapi misalnya Mas bertanya di grup medsos atau mengajak teman Mas yang Mas nggak ngerti, coba masuk grup tanya bareng grup. Aku bilang gini, yang jawab itu nggak cuma admin nggak bisa standby. Ya mungkin banyak juga senior yang bantu. Tapi kuncinya kalau di medsos itu kita jadi harus lebih bijak. Semua jawaban banyak, kita memilih yang mana? Itu. Iya, itu. Misalnya kayak gitu. Jadi mau ada yang lu diare, udah stop aja, nggak usah KF lagi. Kan ada aja kayak gitu. Memang ada gitu. Kalau yang baperan, kasihan kalau yang baperan langsung udah gue tinggalin aja. Aduh Mas, kalau namanya dunia medsos itu namanya dunia jempol. Ya kan kalau ada kiasan kan mulutmu harimaumu. Kalau zaman sekarang mah enggak, jempolmu harimau. Seakan-akan apa yang ada di tulisan kita mengekspresikan diri kita sebenarnya. Coba, Mas kalau japri aku, orang-orang kalau japri aku. Aku kalau jawab sih, yang di sini pasti ada kan yang pernah japri aku di audiens. Aku kalau jawab kayak orang nggak ngerti, kayak aku semua kan, maksudnya aku simple. Nggak sempet, apa kabar, gini-gini. Nggak ada. Aku mau jawab-jawabnya memang nggak ada basa-basi. Kenapa? Karena kalau aku bercanda di sini, ratusan yang lain siapa yang balas? Gitu loh. Jadi aku fokus aja. Biasanya kalau orang jawabnya nama aku, to the point. Kayaknya ini bener nggak? Aku tanya dulu, aku tinggal dulu kemana? Aku selalu kayak gitu. Jadi kalau nggak ngerti, Mas Jo itu mungkin orangnya galak ya. Tapi kalau Mas lihat kayak gini, biasa aja guys. Maksudnya biasa aja. Ya ini kayak jadi membuktikan ternyata enak gitu Mas Tio gitu. Iya. Tapi kalau dalam bahasa jempol tuli Japrian nggak kelihatan kan? Karena aku katanya kayak betul. Iya betul. Sama aja di medsos itu kadang-kadang ya orang-orang yang nggak bertemu dengan bertatap muka langsung kadang-kadang juga bisa salah nulis. Misalnya apa? Emosi gini nih. Emosi sesaat itu lebih gampang lepas di jempol. Kayak gini. Misalnya aku nggak suka nih sama Mas Fajar.
gue sebel sama lo mas, lo orangnya sombong. Mungkin nggak aku tiba-tiba ngomong kayak gitu, belum tentu kan? Iya. Paling aku dingin aja, aku kata masnya sendiri. Cuma kalau aku lihat mas kesannya tulisan mas songong di medsos, gampang nggak aku songong balik ke mas? Oh cuma jempol. Gampang banget. rentannya medsos itu gitu, rentannya medsos ialah emosi yang pada saat tatap muka belum tentu mudah terpecah karena kita kita ada manners, sedangkan orang kalau tatap muka itu pasti ada manners Iya, betul. Kadang-kadang manners ini hilang kalau udah di percakapan virtual chat, betul. Itu sebabnya kita harus saling mengingatkan, jangan sampai mas, wah kalau di grup nanti ada yang membuli atau apa padahal belum atau kita salah baca kata, makanya harus kabarnya kuat dulu kalau di medsos. Jadi mas kalau ngajak teman mas, bos mas nggak begitu ngerti apa cara ngajarinnya, oh iya masuk grup, boleh masuk grup itu kan kita kan dapat inspirasi dari banyak orang. Tapi kalau kita bertanya di grup, kalau kita udah siap bertanya di grup, kita juga harus siap untuk menerima berbagai jawaban. Itu aja pesan. Iya. Karena semua orang berhak menjawab dong. Semua orang berhak menjawab dong. Iya. Kalau ada yang jawabannya udah melenceng jauh, ya laporin aja ke admin, nanti paling di-remove. Tapi gaya menjawabnya, ada yang jawabnya simple, ada dari tulisan ini katanya kayak dia ketus nih orangnya. Itu kita harus ngejudge. Nah itu jangan. Makanya kalau nggak biasa medsos, nggak biasa kayak gitu, mendingan jangan. Makanya juga mau pusing sama medsos. Iya. Nggak dijawabin. Jadi biar untuk mas gampang dapat ilmu, itu fungsinya. Makanya pentingnya kenapa ya Mas Tio itu sekarang jarang nulis apa yang panjang kayak dulu. Kenapa? Karena aku merasa dengan tatap muka seperti ini, dengan PFH seperti ini, kalau ditonton sama audiens, itu benar-benar dapat nyampe. Dibanding aku buat suatu tulisan tapi nanti masih banyak pertanyaan. Nah, kalau kayak gini, benar. Mas kalau belajar KF, coba Mas dari baca-baca di grup sama beberapa menit ngobrol sama aku kayak gini, ngertian mana? Ngertian ngobrol lah. Ngertian ngobrol. Saya udah berbulan-bulan baca juga masih sedikit aja sih ya. Makanya Mas sebagai salah satu member di KF, ya mungkin yang audiens ini juga. Kalau audiens lain yang nonton sekarang ini, kalau nonton TFA aku atau TFA Mas Budi, merasa bener ya kalau nonton kayak gini audio visual kok lebih ngerti jelas ya. Iya, betul. Dan lain yang masih gampang bingung untuk jangan malas-malas nonton TFA. Nggak usah. Aku nggak bisa nonton TFA waktunya nggak ada YouTube-nya kok. Nah, gitu. Cari-cari aja di YouTube-nya Pak Bobi ya. Tinggal cari. Betul. Jadi harus untuk dapat, karena dengan audio visual ini kita bisa benar-benar ngerti desain. Kenapa tulis yang aku bilang, kenapa announcement dibuka tulisan protokol itu? Kadang-kadang bacanya juga malas nggak Mas? Ya malas juga banyak ya, atas ke bawah. Ya kan makanya namanya itu kamarnya bule beda, orang bule malas senang baca dulu. Iya, butuh informasi lengkap dulu soalnya. Makanya aku menggunakan Mas ini sebagai contoh gitu loh. Aku menggunakan Mas sebagai contoh. Kalau Mas nggak 5 pilar kok masih gua harus gini. Tapi dengan kayak gini Mas sudah merasakan sendiri belum 5 pilar? Udah, iya. Betul ya. Nah, sekarang aku mau ngetes nih. Kalau udah aku mau ngetes nih. Mas, sebelum dites lagi, ini kebetulan ada seniornya Mas Fajar nih, sama-sama perawat juga, Mbak Alri ya. Aku mau undang Mbak Alri nih kalau boleh. Ibu saya, atasan dulu saya waktu di UGD. Oh, atasannya dulu. Halo. Ya, nah sekarang juga jadinya berguru ke saya gitu. Saya lagi atasan berguru. Monggo Mbak Alri, tadi sempat nanya di chat. Nah, ini kebetulan saya kasih kesempatan untuk bisa bertanya langsung ke Mas Tio nih. Silakan Mbak Alri, monggo. Terima kasih. Ya, Mbak. Ya, saya sampai hari ini KF saya hari ke-26. Saya terdeteksi diabetes. Pada saat itu sebenarnya karena karena apa namanya?
hematuri. Jadi di saluran saya itu ada batu. Terus GDS saya terdeteksi 300. Nah, sekarang sebenarnya masih dalam proses menunggu jadwal untuk ada tindakan untuk mengeluarkan batu itu. Udah di SPL tapi nggak berhasil. Jadi mungkin saya lagi menunggu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini. Kalau saya lihat dari menu-menu KF itu seperti daging ikan itu banyak purinnya ya, bebek gitu ya, ayam banyak purinnya. Kan? Itu menjadi salah satu apa ya? Semua sumber hewani itu begini. Manusia kan membuat purin itu kayak nukleotid ya. Ini aku potong sebentar. Jadi kalau Mbak melihat sumber makanan yang tadinya dia hidup bergerak, itu sudah pasti ada purin. Kenapa? Sudah pasti ada nukleotid. Kenapa? Karena itu dari sel hidup. Purin itu sel hidup. Jadi kita kalau makan sesuatu ikan telurnya pasti jadi purin. Oke, itu dulu ya. Jadi semua yang hidup yang sebelum ada di piring tadi dia hidup itu pasti mengandung purin. Nah, sekarang yang Mbak tanyakan? Ya tanyakan bagaimana dengan apa yang batu hijau. Dua diagnosa yang saat ini sedang saya alami ya. Jadi saya ada batu di saluran kemih, kemudian dengan apa program KF yang menunya harus protein hewani itu gitu. Kontraindikasi nggak gitu? Apa akan yang saya khawatirkan akan membuat parah pembentukan batu-batu kembali gitu? Enggak. Jadi fisiologinya pembentukan batu dulu yang Mbak mesti tahu. Bukan sumbernya. Sorry. Pengendapan batu yang terjadi itu ialah bisa jadi batunya itu dalam bentuk batu kolesterol, ada yang batunya uric acid, berbagai macam jenis substrat bisa membentuk pengkristalan menjadi batu ya. Jadi batu itu source-nya bisa macam-macam. Jadi ini merupakan pengendapan. Jadi gini, ini Mbak bisa lihat kamera. Ini aku kelihatan lagi Mas. Iya. Ya, ini bukan sorry, aku putar ini bukan iklan ya. Bukan iklan. Coba dulu. Kan mau menunjukkan suatu medium. Ya, kita belajar medium. Ini air ini encer banget nggak, Mbak? Ya. Encer kan? Ya. Kalau aku kasih substrat, berbagai substrat di sini, substrat seperti protein atau apa misalnya whey atau gula deh, sugar itu paling gampang di-solve. Aku kasih gula, aduk, solvingnya kan ada, tapi nggak kelihatan di-solve. Ya kan? Substratnya di-solve. Terus aku masukin susu, misalnya susu whey, misalnya yang proteinnya tinggi. Bisa aku buat di-solve nggak kalau ini encer? Di-solve itu masih larut. Ininya encer, dengan keenceran seperti ini. Tapi kalau mediumnya aku buat kental, garam ya, contohnya garam, mineral, apapun mineralnya, garam, aku masuk di sini. Kalau seencer ini, dissolve itu bahasa Indonesia apa sih? Larut ya? Larut ya? Larut. Tapi kalau aku ganti mediumnya dengan cairan ini, dengan yang kekentalan yang beda, lebih kental, lebih nggak encer, lebih kental. Kira-kira substrat tadi itu gampang di-solve nggak? Sulit. Gampang larut nggak, sorry bahasanya? Nah, kalau udah susah larut, gampang terjadi pengendapan nggak? Pengkristalan, pengendapan. Jadi antara substrat, misalnya garam, antara apapun saling menempel. Pengkristalan, pengendapan. Iya. Betul nggak? Iya. Awalnya batu itu kan tadinya itu kan sebuah kumpulan dari substrat yang ada di darah. Jadi gini, di darah kita kan mengandung berbagai macam substrat yang diedarkan di darah seluruh tubuh. Tapi kenapa itu bisa menjadi penyatuan, pengendapan, pengkristalan yang menjadi ini namanya supersaturasi, menjadi supersaturasi yang mengendap dan membentuk suatu materi, yaitu batu. Hukum fisikanya. Artinya masalahnya itu bukan di jumlah substratnya, masalahnya ialah di mediumnya. Terjadi pengentalan di mediumnya berubah. Kenapa darahnya bisa mengental? Kenapa bisa lebih padat? Faktornya bukan secara fisika, faktornya selain viskositas yang mengental, kepadatannya juga terpengaruh oleh tekanan. Jadi kalau seseorang yang darahnya ditekan, itu lebih memadatkan substrat. Maksudnya gimana ya kalau dari secara fisika kan jelasinnya gimana ya? Jadi
Jadi gini deh, yang menyebabkan Mbak punya batu ginjal awalnya ialah medium yang filtrasi di ginjal itu kan darah yang difiltrasi. Mediumnya itu mengental, tekanannya tinggi, inflamasi juga tinggi. Inflamasi salah satu pembentuk peningkatan kekentalan, perubahan viskositas karena inflamasi peradangan. Jadi untuk kayak aku bilang tadi, kayak aku tadi kan Mbak dengar nggak yang Mas yang Mas Fajar nanya mengenai kalau banyak protein kena ginjal. Tadi yang udah aku jawab, ngerti nggak? Itu kan aku mau menjelaskan bahwa bukan proteinnya yang jadi masalah kalau sampai ginjal rusak. Ini sekarang aku juga mau menjelaskan akar masalahnya. Mau itu batunya batu urik asid kek, mau itu batunya purin kek. Yang itu pas udah diambil, misalnya contohnya ini dibawa ke lab, ini batu purin, ini batu urik asid lah. Batu urik asid dari asal batu urik asid yang mengendap. Gimana supaya urik asidku nggak naik? Kan itu kan pertanyaan paling awam kan? Salah. Itu salah, cara nanya salah. Sama aja nanya gini, gimana supaya proteinnya nggak keluar ke urin? Berarti protein jangan banyak-banyak. Itu terlalu awam. Kejadiannya nggak seperti itu secara fisiologi. Justru akar masalahnya supaya mencegah terjadinya pengendapan, terbentuknya batu, Mbak harus tidak boleh lagi punya inflamasi tinggi di tubuh. Itu yang Mbak pengen. Yang kedua, Mbak nggak mau terjadi pengentalan darah lagi. Mbak nggak mau terjadi tekanan tinggi lagi. Ingat ya, gula darah yang tinggi juga merubah viskositasnya dari mengental. Gula darah tinggi. Dan Mbak nggak boleh punya gula darah. Ini yang Mbak lakukan. Nah, jadi sebelum Mbak mikir dengan makanan yang banyak purinnya menambah parah nggak? Dulu kembali ke Mas Fajar dulu. Mas Fajar dengan tidak makan karbo dan apapun yang dia makan, aku nggak tahu dia mau makan ikan, telur, ayam, nggak tahu kan, bebas sama orang. Yang penting nggak ada karbo. Itu darah Mas masa lebih encer nggak? Badan lebih ringan nggak? Lebih encer, iya. Lebih. Iya, jadi encer ya. Pernah ngeliat gula darah pas pernah nembak di jari nggak? Kelihatan darahnya berubah kayak viskositasnya beda nggak? Iya. Lebih beda. Itu dulu yang kita mau. Kalau ngomongin masalah batu, itu dulu yang kita mau. Entah apa yang dimakan, mau ada purinnya nggak? Buktinya darah gue lebih encer. Itu dulu karena kita mau menjaga mediumnya tidak membentuk supersaturasi. Ya, itu rahasia. Ini fisiologi nih. Jadi kenapa aku di KF jarang ngomong makanan, selalu belajar ngomongnya fisiologi? Kenapa? Dari suatu kejadian, seseorang tuh harus ngerti kalau apa yang terjadi dulu konsepnya, jadi tahu mana yang perlu diperbaiki. Bukan gini, aku ada batu apa tuh Mas, kolesteasis di empedu ada batu empedu. Aku nggak mau makan kolesterol, nggak mau makan kolesterol, apa? Takut kolesterolnya makin mengendap di empeduku. Itu cara berpikir yang sangat terlalu awam. Makanya kenapa aku selalu di KF itu aku selalu start dengan fisiologi. Bukan kamu punya batu empedu awalnya bukan karena kolesterol di makanan loh, kalau mau tahu. Yang terjadi juga sama, mediumnya, bile acidnya, asam pembuluh pengaruh pengentalan. Apa penyebabnya? Sama juga kasusnya. Gula darah tinggi, tekanan tinggi, inflamasi tinggi. Ini dulu yang dibereskan. Jadi apapun yang aku makan harus membuktikan aku bisa menurunkan inflamasi. Satu ya, peradangan semua tuh. Dan LED-nya sih artinya semua penunjuk peradangan, penunjuk inflamasi, low grade inflamasi harus turun setelah aku makan, merubah pola makanku dan hidupku 24 jam. Itu dulu. Nggak peduli apa yang aku makan. Makan ikan boleh, ayam boleh, telur boleh. Tanya aja Mas Fajar. Mas Fajar makan ikan, ayam, telur nggak? Makan tunjang nggak? Makan. Telurnya banyak lah. Jangan sibuk di makanannya dulu. Tapi bener nggak darah Mas medium atau darahnya Mas Fajar jadi lebih baik? Itu dulu yang lihat. Karena kita terus tensi. Aku tadi bertanya tensi Mas Fajar stabil nggak sekarang? Stabil itu Mas. Stabil kan? Lebih gak masalah ya, kan? Di bawah 120 sih. Dulu dia di 130. Ya, jadi aku nggak peduli Mas Fajar mau makan telur berapa sehari, mau makan ikan berapa, mau berapa purinnya kayak berapa kolesterolnya kayak, terbukti nggak kalau tensi jadi stabil? Terbukti stabil. Urium kreatinina aja nggak tinggi. Nah, jadi Mbak,
kuncinya itu ialah kita tidak bingung di makanan, tapi kita membuktikan secara fisiologi asal nggak kemasukan karbohidrat. Dan juga aku nggak jelas ya, jangan lupa kadang-kadang orang kalau aku bilang dengan nggak makan karbohidrat dia mengalami perbaikan, nah itu ilmunya mentok ke situ. Jangan. Kalau Mas Fajar coba-coba tidur cuma 3-4 jam sehari, buktikan masih normal nggak tensinya? Masih normal. Naik lagi. Itu nggak makan karbo. Tapi Mas Fajar ke depannya dari setelah TFA ini, gue sibuk mulu, aku stres aja, gue gini aja. Ganggu faktor lain, tapi tetap nggak makan karbo. Bisa tetap sama nggak? Aku jamin berubah, tensi juga naik lagi, gula darah naik lagi, masalah muncul lagi. Nah, jadi batu ginjal, ya kalau yang sudah terbentuk, memang nggak ujung, ya insya Allah bisa dihancurkan. Semakin bagus solubilitinya, semakin gampang dia lumpuh. Tapi kalau dengan bantuan terapi, misalnya SBL atau apapun itu, jalanin aja nggak ada masalah. Nggak bisa dijalankan lebih cepat misalnya. Tapi yang kita tidak mau ialah terbentuknya kembali, Mbak. Jadi kalau Mbak nggak mau terbentuk kembali, pastikan kalau cek darah kekentalan darahnya tidak naik viskositasnya, ya. Peradangannya tidak naik, gula darah tidak naik, dan tensi Mbak selalu bagus. Itu doang supaya nggak terbentuk yang baru. Yang sudah terbentuk itu Mas terserah Mbak mau nunggu itu beres sendiri secara alami luruh karena solubilitasnya bagus, atau Mbak mau dibantu apa tadi, SWL dan sebagainya, monggo. Nah, gimana Mbak? Udah mulai kebayang belum penyebabnya batunya mengendap? Sebentar, mic-nya belum Mbak, sebentar mic-nya belum. Ya, silakan, mic-nya, ya. Ya, terima kasih pencerahannya Mas Tio, ya jadi paham kenapa batu itu terbentuk. Lebih terbuka. Nah, ini pesanku ke Mbak dan Mas Fajar. Selama KF, harapanku cuma satu. Jangan sampai punya yang disebut namanya food anxiety. Tahu nggak food anxiety? Anxiety itu kan kecemasan. Anxiety itu kecemasan. Ya. Jangan terlalu cemas mengenai food. Asal yang perlu dipelajari ialah apa itu karbohidrat. Apa itu karbohidrat, bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara mengidentifikasinya, karena kita mau tetap ketosis. Begitu lari ke makanan, ya, Mas, bukannya, soalnya aku dijawabin juga ada yang nanya juga, Mas, kalau kita makan ayam negeri, bukannya itu disuntik, apalah, bukannya kalau kita makan daging, bukannya dagingnya diginiin lah. Nah, kalau kita percaya itu, apakah kita bisa harus menghindari MSG? Ya, kalau bisa melakukan semua itu, monggo, tanpa beban. Karena misalnya gini, karena aku berkecukupan, karena aku selalu beli grass fed beef, semuanya organik, semuanya ayamku selalu ayam kampung, bisa seperti itu meminimaliskan sumber toksin, monggo. Kalau mau lebih baik ya kasih dong, dia memilih sendiri, well kan, ya kan? Tapi jangan sampai itu jadi beban ya. Tapi kalau nggak masalah. Itulah fungsinya. Kenapa aku bilang di KF itu is not all about food. Kenapa? Ngomongin makanan berarti cuma ngomongin seperti 3 hari di KF. Kita ngomong makanan atau milih makanan itu dalam 24 jam di KF itu berapa jam sih paling lama? 8 jam. 8 jam. Cuma 8 jam maksimal. Cuma 8 jam. Antara kita ngomongin makanan, milih makanannya, dan memasukkan makanannya ke mulut kita, ke badan. Cuman dibicarakan 8 jam. Jangan sampai lupa faktor lain. Jadi makanan itu bukan suatu hal yang sulit. Nah, Mas, tapi kalau kita aku misalnya nggak sempat masak sendiri, aku masak di luar, udah ngindarin karbo, tapi nih yang masak pasti pakai MSG lah, atau apalah yang kita khawatirkan. Nggak ada karbo, tapi khawatir ini ada apa yang membuat ini jadi penyakit apa-apa. Kan kita nggak tahu kan. Mbak, ini ayamnya beli di mana nih? Di peternakan mana ayamnya? Baru tanya kayak gitu. Ini kamu beli ayam di mana nih? Lu beli aja, kalau kan jangan nanya gue supaya gue siapa. Supaya ini masih korban nggak? Itu disebut namanya food anxiety, jangan terjadi. Ya. Pesanku jangan sampai terjadi food anxiety. Itu kita malah nggak bisa relax. Kita malah worry. Jangan sampai kita terlalu worry dengan makanan kita too much. Akhirnya kita malah meningkatkan stres berlebih di tubuh, pikiran,
Apalagi sampai mengganggu kemampuan tidur kalau terlalu banyak mikir, aduh ini takut itu. Jangan. Justru relaksasi itu kayaknya paling penting. Itulah kenapa kita ada yang namanya intermittent fasting. Aku review lagi ke belakang yang aku udah bicarakan. Kalau di kondisi Mas Fajar tidak makan tapi bawaannya pengen bergerak, aktif dan merasa fresh terus, itu kan harus menggunakan sesuatu dari dalam tubuh alias recycle, betul nggak? Itu nggak Mas Fajar? Yang tadi kita bicarakan di pertama. Nah, recycle-nya itu kira-kira bisa merecycle apapun yang kotor tadi nggak? Yang kita nggak sempurna di makanan kita. Bisa. Membersihkan nggak? Membersihkan. Mencegah akumulasi. Untuk recycle di sini yang autofagi ya kalau bahasanya mau lebih ribet. Ya, autofagi. Ya, itu kalau mau ribet kadang-kadang orang autofagi itu belajar lagi. Aku masih gampangnya recycle. Kira-kira autofagi atau recycle ini membersihkan sesuatu yang untuk mencegah terjadinya akumulasi sesuatu nggak? Akumulasi racun atau apa? Iya, pastinya. Nah, pasti. Itu dia, makanya jangan sering makan. Mas, aku nggak bisa makan ayam kampung nih, makannya cuma ayam negeri. Aku nggak bisa beli daging yang grass fed, makanya dagingnya yang ada di pasar yang murah, yang dagingnya ayam sapi yang disuruh makan karbo atau grain. Yang mau gimana? Tapi aku mampunya belinya itu, misalnya gitu. Atau aku nggak bisa makan, aku makan. Aku kira-kira dengan pola makan ini bisa tambah sehat nggak? Bisa tetap sehat nggak kalau aku dengan bisa kalau kamu nggak kepikiran dengan makanan. Enggak kalau kamu malah jadi stres karena nggak bisa makan. Jadi nanti sama aja juga, jangan sampai muncul sleep anxiety. Kata Mas Kio, tidur itu penting. Aku malam ini bisa tidur nggak ya? Di tempat tidur? Anxiety lagi. Anxiety, kamu nggak bisa tidur katakan gitu. Jadi, semua dipikirin. Kenapa banyak orang di KF yang bisa menjalani sampai bertahun-tahun? Bener nggak? Sampai 3-4 tahun tanpa perlu cheating day. Kenapa? Karena memang nyaman, memang mudah, memang ini lifestyle. Nggak ada urge untuk gini deh. Ini aku kembali ini karena dua yang live. Aku nanya ke Mas Fajar lagi dulu, ngomong ada story-nya tadi. Mas waktu dulu diet makan rebus-rebusan selalu ada cheating day-nya nggak Mas? Ya selalu ada ya. Karena yang merasa nikmatnya kalau udah dapat di cheating day, karena apa? Pas rebusannya rasanya nggak enak, nasi merah rasanya nggak enak, semua yang enak, tapi begitu cheating day, Mas makannya yang enak. Jujur, betul? Ya, betul. Nah, setelah KF, Mas dari pertama mulai makannya udah enak belum? Gitu loh. Apa kurang enak kan nih makan? Udah enak-enak makanannya. Kira-kira masih perlu cheating day nggak? Enggak sih, itu. Kira-kira kayak ya, enggak sih kalau itu mah. Itu udah yang enak aku maksud. sih. Makanya itu aku maksud. Makan hewani itu memang menggabungkan karbo. Gini, Mas makan rendang di warung Padang, rendang tunjang enak nggak Mas? Enak, ya. Sebentar, kalau pakai nasi lebih enak nggak? Pastinya lebih enak gitu. jadi nasinya itu cuma menambah hypernya. Jadi gini, ya. enak itu palatable, enak dimakan. Tapi kebanyakan orang kalau sampai cheating di KF yang makanan udah palatable, enak bisa palatable begini, masih cheating artinya gini, dia butuh something yang hyper, pengen lebih enak. Jujur kan? Bener kan? Iya. Jadi bukannya dietnya susah atau bukan pola makannya susah karena makan nggak enak, harus coba deh cari makan nasi merah, ikan ayam direbus, apa sayuran direbus, untuk supaya low fat dan rendah kalori, rendah gula. Coba yang bisa bertahan kayak gitu tanpa melalui cheating day siapa? Bertahun-tahun tanpa cheating day. Susah kan? Tapi kalau di KF sebetulnya gampang asal nggak mau yang hyper. Kalau terlalu hyper itu gini, memang itu kayak obat bius. Jadi hyper itu kayak, wah, jujur kita makan ikan telur ayam itu memang udah enak. Mau kita makan lauk, tapi jujur Mas,
Kalau pakai karbon jauh lebih enak lagi. Hebat, cuma itu doang. Coba kalau Mas Rum bandingin orang makan nasi merah, ikan telur rebus, sama Mas makan ikan telur, tapi nggak usah direbus, digoreng deh. Tapi makan ikan telurnya, nggak usah pakai nasi merahnya. Kan nasi merah sehat, tapi nggak usah pakai nasi merah lah. Nasi merah juga rasanya tetap enak nasi putih kan? Ya, nggak usah sekalian lah. Nggak usah sekalian, tapi gua nggak mau menghilangkan unsur lemaknya, testingnya, gurihnya dapet. Karena apa? Karena nggak cuma direbus, gua boleh kasih garam, gua boleh kena minyak digoreng, dimakan. Rasanya ikan rebus sama ikan goreng akan mana? Jujur Mas. Ikan goreng. Goreng. Ya. Aku nggak suka yang berlemak-lemak bersantan-santan, ya nggak apa-apa. Kalau memang basicnya mau direbus, aja juga boleh. Nggak ada yang larang juga di KFC, dia nggak makan karbonya. Nggak berarti harus menambahkan nasi merahnya lagi kan? Nah, makanya gitu. Kalau mau enak sebenarnya lebih nasi merah, nasi putih aja sekalian. Nah, gitu lah kan. Makanya jadi sebetulnya untuk menjadi gaya hidup long term di sisi makanannya udah. Karena udah palatable. Yang sulit nanti ialah menjaga 24 jamnya tetap harmonis. Itu yang harus aku pesankan. Makanan mungkin bukan suatu hal yang sulit untuk diatur di KF. Mungkin ada yang sulit, aku nggak tahu ya, sama orang beda-beda. Mungkin ada yang nggak sulit. Tapi yang tersulit ialah mengharmoniskan boundaries ini, karena duniawi ya, aku nggak tahu setiap orang stresnya apa aja. Aku nggak tahu setiap orang kendalanya untuk skip sarapan apa. Aku nggak tahu setiap orang ya, kadang ini hari keluarga gitu. Aku nggak tahu setiap orang kendalanya untuk bergerak apa. Walaupun dengan ketosis udah ada bawaan yang bergerak. Tapi entah gimana, aku ada kendala, aku harus duduk, apa ya? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku nggak bisa tidurnya juga nggak boleh, karena ada apa. Nah, jadi setiap orang berbeda-beda. Jadi kesulitan di KF itu bukan makanan. Kalau untuk melakukan makanan itu mudah. Menjaga apa yang kita rasakan sekarang untuk selalu dirasakan. Contoh aku udah hampir 13 tahun, kenapa aku menikmati dengan KF? Karena ya aku bisa mengharmoniskan. Selalu sama. Ini aku loh. Bukan berarti aku paling ideal Palestina, enggak. Ya tapi ya bagiku skip sarapan apalagi makan cuman ya ini aku sebelum nggak mau ngomong, aku makan rata-rata cuma sekali sehari, tapi jangan diikutin ya, jangan diikutin. Tapi bagiku itu sangat kayak gini, kan kelihatan nggak sih kayak orang kelaparan? Enggak kan? Ya. Ya kayak gini, tapi kalau yang baru mulai kayak aku ya nggak mungkin dong, ya kan aku udah adaptasi udah lama. Tapi kenapa aku fail? Karena aku bukan jadi budak makanan, gitu. Kalau orang benar-benar ngerti KF, mereka tahu bahwa mereka tuh nggak food dependent. Itu yang mereka jadi untuk mendapatkan mood enak, untuk mood kita bagus, itu nggak hanya dari makanan loh. Walaupun memang makanan itu membantu mood. Kayak makan nasi goreng kambing ketokai, hyper kayak rasanya kita naik kan. Kayak aku bikin eksperimen kemarin nasi goreng kambing ketokai itu ya jelas. Ya. Ini dulu aku kalau makan nasi goreng kebun siri itu makannya jam 10 malam pakai emping disiram kecap, itu zaman bahala aku udah paling suka. Nah tiba-tiba kok bisa ya di ketokai pakai ini, walaupun pakai telur sama itu, tapi ada kayak rasa apa ya, mood, menaikkan mood, walaupun cuma dengan akal-akal tapi menaikkan mood. Jadi aku nggak bisa bilang kalau makanan nggak memberikan faktor menaikkan mood, pasti ada. Kalau moodnya lebih bagus, stresnya lebih cepat turun ya karmu, gula, teh. Tapi itu nggak bukan problem solving. Tapi ya kuncinya aku bisa kayak gini apa? Karena aku bisa menjaga mood, menjaga kognitifku bukan dengan makanan. Kalau aku hanya bisa memperbaiki mood dengan makanan, aku pasti nggak bisa pas lama kayak gitu. Untuk kalau aku harus maintain stresku harus dengan makan dulu. Ya somehow level stresku ya seorang maksudnya memang stresnya stres apa sih ya, oke lah kalau dibandingin secara untuk keuangan jangan gitu, maksudnya walaupun aku nggak stres di situ tapi aku kan stresnya kan coba ada yang mau gantiin aku balas 100 Japlan, dan isi Japlan itu kalau mau adu stres sama aku walaupun aku nggak stres secara duniawi, tapi kalau stres walaupun aku lihat ikhlas bantu orang, coba kira-kira energi negatif semua nggak keluar orang-orang itu. Iyalah. Ya. Mas, aku pusing. Mas, aku mual. Mas, aku ini.
Itu kira-kira energi negatif bukan? Sumber stres ya? Nah, dan aku harus bantu mereka untuk resolve nggak? Makanya jangan, walaupun aku kelihatannya bukan stres yang beda dengan kalian, yang misalnya orang stres apa-apa, tapi aku juga punya stres loh setiap hari, psikologi. Nah, jadi, tapi kan bukan berarti, aduh aku stres nih, membahas Jepang ini, ambil makan. Ternyata aku juga nggak gitu tuh caranya untuk mengatasi moodku dalam membahas Jepang, enggak. Nah, aku dengan aku olahraga tadi, makanya kenapa aku tuh gym itu bukan aku nggak ada niat jadi bodybuilder. Aku olahraga kalau bagiku ya bukan aku yang terpaksa olahraga, aku yang butuh olahraga. Kenapa? Karena aku tahu bedanya. Kalau hari ini aku lagi nggak olahraga atau aku gimana nggak olahraga, kemampuan aku jaga mood, kemampuan aku untuk bahas Jepang apa, aku tahu ada pengurangan performa aku lah. Itu kalau aku udah olahraga, itu kayak aku fresh. Makanya aku bilang olahraga atau exercise is the most underutilized penenang lah, gitu. Maksudnya penaik mood yang paling underutilized. Karena aku udah tahu rahasianya, aku yang butuh olahraga. Kalau nggak bukan aku harus olahraga dengan 5 pilar tangan, enggak. Karena aku setelah melakukan itu, aku merasa moodku bagus sampai sore, apapun dengan mengubah mood dari makanan. Memang makanan pasti nambah mood juga, tapi nggak harus kan? Gitu lah. Jadi aku maunya nantinya orang-orang di kampus itu semua menjalankan karena kita yang butuh untuk menselaraskan, bukan aduh aku harus menselaraskan dengan 5 pilar nih. Gitu. Iya betul. Kita butuh harus puasa. Ternyata kalau aku sudah menyelaraskan, aku feeling better ya. Kalau aku tidurnya bagus, kalau aku tidurnya cepat, akan 5 pilar cepat, aku harus maksain diri. Nah, buktiin aja kalau aku tidurnya cepat dan aku akhirnya bangunnya bisa 7-8 jam dan aku tidurnya nyenyak, cuman nggak terfragmentasi, nggak terpotong-potong tidurnya, cuman paling bangun sekali pipis, nggak berkali-kali. Itu kayaknya kalau pagi itu kayaknya, mau disuruh apa aja udah hari ini, mau mikir juga jadi kesel. Karena sudah membuktikan, jadi kita yang butuh untuk menyelaraskan, bukan aduh kalau nggak salah ya susah dong. Jadi boundaries yang aku berikan 5 pilar itu jadikan suatu kayak aku gini nih, cara aku melihat 5 pilar, aku butuh kalau aku pagi-pagi langsung makan, hari ini performa aku nggak sebaik kalau aku nggak makan. Kalau aku hari ini nggak olahraga, hari ini nggak bakal sebaik kalau aku udah olahraga dulu. Kalau hari ini aku nggak bisa relax, nanti malam aku harus tidur. Jadi aku pengennya harus relax dulu. Aku yang butuh sama 5 pilar, bukan 5 pilar yang mendikte. Mendikte, betul. Betul. Ya, sama kayak kalau aku makan karbo, nggak usah tanya rasanya kayak apa. Tapi kalau aku nggak makan karbo, aku bisa menjaga ini. Kalau aku, walaupun masih ada film bagus, kalau aku nggak bisa tidur, besok hariku bisa baik seperti hari ini. Daripada aku maksain nonton film, aduh nih, ya kalau aku sih memang bukan penggemar drakor ya, ini buat titipan buat ibu-ibu. Ya tapi tanggung drakornya tapi nggak worth it gitu loh. Kan bisa di stop dulu atau ya besok lah semuanya. Jadi kalau kita berhasil malam ini setelah tidurnya, besok is a new day yang membuat kita lebih siap, lebih sehat. Nah, jadi kita harus 5 pilar itu kita aku ngomong untuk diriku sendiri. 5 pilar itu aku yang butuh. Lo nggak mau pakai 5 pilar ya serah. Kalau aku sih bisa 13 tahun kayak gini karena aku yang butuh. Aku yang butuh untuk testing. Aku bukannya aku memaksakan aku nggak makan. Apa enak ya nggak makan sampai jam segini? Kalau bisa makan enak makanan banyak. Bagiku jangan ikutin. Bagiku aku pengen seperti ini loh. Kenapa? Enak di badanku. Aku olahraga. Bagiku aku udah enak. Aku pengen santai, relax. Manajemen saya kalau di jam segini, ya udahlah. Japlan jangan terlalu banyak dijelasin, udah mulai agak santai. Loadnya itu dulu. Sampai rumah udah selesai. Taruh Netflix. Aku masih ingat dulu awal-awal tahun-tahun aku pertama berKM itu Mas Tio rajin loh sampai malam itu masih ngalesin Japrian. Iya karena itu baru pertama belajar akhirnya. Akhirnya aku nggak mau maksa diri. Ya kan japri. Iya betul. Kan bukan aku yang japri, mereka japri aku. Tolong mereka minta tolong aku.
ya Iya, betul. orang, tapi kalau akhirnya aku menyadari bahwa apa? Ya kalau nggak bisa ditolong hari ini kan masih bisa besok ya. Ya kenapa akhirnya aku jadi yang rugi? Jadi aku membatasi waktu siap pria, nggak kepikiran, nanti malah jadi merugikan diriku sendiri. Ya besok, ya gitu gini. Aku bukan dokter, tapi dokter aja punya jam praktek kok. Dokter aja jam praktek. Setuju. Itu penting. Dokter pun juga membatasi waktu untuk konsul. Untuk apa? Kenapa? Iya. Mereka butuh privasi apa? Jadi kita juga harus apapun yang kita lakukan, kita harus pikirkan yang untuk kita diri sendiri. Terutama apa? Me time itu usahakan mulai pada saat kita udah di malam hari. Udah matahari udah gelap itu me time deh. Me time apa? Waktu sendiri. Apa jangan dipikirin besok lagi tuntutan dari keluarga, tuntutan dari pekerjaan apa yang menastai dan sebagainya, besok lagi kerjain. Karena kalau sudah sore ke malam, me time, mending gue ketawa-tawa sama anak gue, mending gue bercanda sama istri, apa nonton santai, apa me time, apa kerjaan, itu tidur enak. Bawa kerja ke rumah, masih gitu makanya buat kita yang butuh untuk menselaraskan dengan 5 pilar, bukan 5 pilar yang memaksa kamu kalau kalian harus 5 pilar ya. Mas Fajar aja udah ngebuktiin sendiri, aku kan tanpa lihat 5 pilar, aku buktiin Mas Fajar dengan ketosis tadi cepet apa enggak kan? Sebetulnya saya nggak langsung disuruh testing, pengen bergerak nggak? Sebetulnya udah bergerak. Jadi fisiologi ketosis itu membentuk 5 pilar normalnya. Tapi kalau nggak diingatkan atau nggak dijadikan kita boundaries, kita kan bisa mensepelekan ini semua. Udah loh. Udah ngantuk, tahan. Ngantuk lagi. Ngapain relax? Masih banyak pikiran kok, kerjaan masih banyak. Pikirin aja sampai malam. Bisa. Ngapain olahraga? Mendingan dulu ngerjain ini. Gue cari duit ke apa, gini. Kalau nggak ada waktu olahraga. Nah, gitu. Tapi ingat, 5 pilar bisa membuat ngecek kita salah di mana. Tapi kalau sedang sakit, kadang-kadang dijawabkan apa gini, Mas, aku kurang olahraga, aku jujur di 5 pilar itu aku tidur nggak bagus, kurang olahraga. Begitu aku sakit, aku mau berusaha memperbaiki tidur, tapi aku karena nggak pernah olahraga, aku olahraga dulu deh. Nggak mungkin dong. Olahraga itu kan harus kondisi fit. Jadi jangan melakukan kesalahan gini. Ngecek 5 pilar, saking awamnya karena apa? Ya nih, gue mungkin gejala gini karena gue nggak pernah olahraga ya. Pas udah sakit, baru mau memperbaiki dengan cara apa? Dia berolahraga, tambah sakit lah dia. Tambah stres nanti badannya. Jadi jangan terlalu polos banget dengan 5 pilar, jangan polos. Di saat kita sehat, supaya tetap selalu sehat, 5 pilar dijalankan. Tapi saat kita sakit, sumber-sumber stres yang tinggi, misalnya contohnya, saya jangan panjang-panjang lagi. Terus olahraganya stop dulu, justru malah berbiar istirahat, gitu loh. Jadi sisi pemberi mikirnya, otaknya jangan mikir yang berat-berat lagi, malah relaksasi. Mas, tapi saya sakit dengan kondisi mual, nggak nafsu makan. Saya panjangin baiknya saya panjangin puasa, Mas. Boleh panjangin puasa tapi bukan terjaga. Jangan mual ini tapi nggak bisa tidur. Gak boleh. Kan aku udah bilang, IF itu terbagi 2. Puasa di kondisi relax, yaitu tidur, dan puasa di kondisi stres, fasting dan moving, totalnya 16 jam. Kalau dia nggak bisa makan mau memperpanjang puasa, tapi ternyata dia tidak tidur, nggak boleh, stresnya ketinggian. Kalau saya nggak bisa makan nih, mual, saya mau tidur aja ya, boleh. Gak perlu bangun, gak perlu saja dibangunin makan kalau lagi tidur, karena itu posisi paling rileks. Justru itu malah begitu, kalau benar memperpanjang puasa di masa itu jalan di kondisi stres, kan aku nggak bisa mah panjangin puasa ini biar sembuh, tapi mulai atau tambah stres, salah. Memperpanjang puasa tidur mau puasa, Mas, ya iya memang kamu tidur makan lalu minum, enggak. Jadi memperpanjang puasanya sebelum tidur. Dari itu malah lebih cepat meriset masalahnya. Begitu bangun, semuanya rendah, nafsu makan membaik. Itu loh caranya. Jadi 5 pilar itu jangan polos-polos banget. Apalagi aku takutnya gini. Ada puasa, 16 jam puasa,
dia malah berpikir ya udah gue pajangnya puasanya kan puasa sehat, tapi dia malah terus dia di kondisi sakit peraga. Kalau kita sedang merasakan gejala, ya kalau kita dalam merasakan gejala itu kan inflamasi. Kalau kita ke rumah sakit inflamasi, supaya inflamasi terlalu tinggi, biasanya malah ada apa? Dibius aja sekalian dia tidur. Iya. Betul. Kan supaya inflamasinya tinggi terus. Nah kita juga sama. Kita sedang bergejala. Gimana caranya kita membius diri supaya nggak merasakan ini? Gimana? Tidur kan? Tidur. Itu nggak? Itu. Jadi membiarkan tubuh saat tidurnya meriset dan menurunkan peradangannya, apapun yang harus diperbaiki. Pas bangun, inflamasi mereda. Nafsu makan tadi hilang, membaik. Gitu loh. Nah, jadi kita 5 pilar itu jangan ditelan mentah-mentah. Oh, gitu loh. Jadi kita harus tahu mana yang jangan pada saat sakit kita melakukan olahraganya, ideal skala besar. Gitu loh. Itu yang nggak boleh. Keren kan tadi poinnya Mas Tio bagus tuh. Jadi kita nggak boleh puasa dalam kondisi terjaga, boleh tapi justru harus dalam kondisi tidur. Nah kayak gini nih, tidurnya bukan nggak boleh dikurangi, justru puasanya yang dikurangi malah, ya kan? Ini aku bikin infografis ini Mas. Waktu tidur itu puasa, jadi waktu tidur itu puasa loh. Kadang-kadang orang bilang, oh enggak, kalau pajangin puasa itu pajangin puasa. Lah, memang 16 per 8 itu kamu 16 jam puasa melek? Kan enggak. Ada jam 8 malam sampai jam 4 paginya terus tidur. Itu yang aku maksud gitu loh. Jangan terlalu polos puasa. Betul. Kadang-kadang memang malah kalau yang sampai nggak bisa puasa dalam kondisi terjaga, ya sudah puasanya pas waktu tidur aja. Ibaratnya benar-benar ngikutin. Apalagi masih bisa ada nafsu makan. Kenapa makan dulu tapi tidur aja. Betul. Jadi puasanya ya kalau saya tidur kan puasanya. Nah, kamu tidur itu puasa. Gitu loh. Kamu lagi sakit. Tidurnya yang banyakin. Puasa. Jadi kalau bilang tidur yang banyak sebenarnya kan langsung puasa yang panjang ya. Udah, banyakin tidurnya ya, atau gini, banyakin puasa ya. Bener nggak? Banyakin tidur sama banyakin puasa bedanya apa? Karena saya tidur nggak puasa. Oh kamu tidur sambil makan. Pantesan kamu nggak puasa. Kamu tidur yang juga. Tidurnya pipi makan Mas. Oke, Mas Fajar, Mas Tio, ini kayaknya kalau diterusin nggak selesai udah jam 3. Iya. Tadi kalau nggak salah aku sempat baca narasumber yang tadi, kalau bisa ngasih kontaknya ke Mbak Irma. Sudah dicatat. Kayaknya sudah dicatat. Kalau ada, nih pesan nih. Jadi kalau ada audiens kita itu ada yang dari Nakes, atau Mas Fajar ajak temannya. Kita ada grup Medcon 1 sampai Medcon 4, itu isinya untuk penampung Nakes. Itu diajaknya ke grup. Jadi kalau di grup itu kan dokter-dokter dari tenaga kesehatan semua. Diskusi di sana bisa lebih intens. Jadi bisa nanya di grup WA. Aku ada di setiap grup WA Medcon. Aku mungkin nggak banyak di grup WA lain, tapi aku ada di grup para Nakes ini. Jadi Mas kalau bingung ada yang mau belajar teman Mas, kalau mau gampang ya nakes apa dokter atau siapa yang dari rumah sakit Mas, ajak aja masuk ke grup Medcon. Nanti di sana bisa interaksi dengan dokter lain dalam menjalani, lebih enak ngobrolnya gitu ya. Nanti kalau salah satunya tadi yang apa Mbak siapa tadi? Mbak Alri. Ya Mbak Alri diajak masuk ke grup Medcon juga tuh. Atau Medcon 1 kayaknya udah penuh. Mungkin 2-3 bisa ada yang kosong. Ya, siap Mas. Mbak Irma. Mbak Irma. Sudah dicatat kayaknya sama Mbak Irma. Oke, Mas Fajar, thank you untuk diskusinya dan ceritanya juga. Ya, walaupun masih baru, tapi tetap ada yang bisa kita belajar. Justru ya kan? Ini makanya aku bilang yang baru itu bisa jadi apa? Karena akhirnya bisa kita cari kejujurannya. Sebelum takutnya kalau yang udah lama-lama mungkin jaga image apa kalau ini masih jujur dia. Bener nggak serasa seperti itu? Makanya kalau mau jadi nggak ya masih baru juga kok, jujur aja. Mas Tio kayak penguji sidak ya Mas. Iya. Fisiologi itu nggak bisa dibohongi kok fisiologi.
Monggo Mas Fajar, ada mungkin ada pesan-pesan atau mungkin buat nanti yang menonton rekaman video ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih nih juga ya untuk Mas Tio dan Mas Bobi. Akhirnya ya setelah ini saya ngerti ya. Jadi 5 pilar itu yang penting keselarasan semuanya, keseimbangannya. Gimana ketika ini jadi paham ketika keseimbangan itu tercapai, ya maka metabolisme itu akan memperbaiki ya gitu. Dimana inflamasi kita ada berkurang, gitu. Terus perbaikan dalam semua itu ya tubuhnya. Ya. Terus ya yang penting sih intinya disiplinnya aja ya. Ya. Disiplin 24 jam. Bukan cuma makan aja. Harus bisa buat kita yang butuh untuk menselaraskan, bukan kita aduh aku harus ini. Enggak. Kalau gue enggak tidur, nanti gue rugi. Aduh aku tekan ini, jangan. Kita yang berusaha. Oh, tadi malam aku sih malam nih. Berarti aku paginya harus bayar tidurnya. Karena malam tugas tinggal dibalik. Kalau aku tugas malam, aku buka jam 12, tutup jam 8 pagi, tidur sampai jam 4 sore, kayak gitu. Jadi kita bisa mencari ya kan orang beda-beda situasinya. Kita bisa lepas-lepasin lah. Kalau aku harus tidur siang hari, berarti kondisi kan gelap, siapa seperti di malam hari, efek ngantuknya ada. Gitu. Jadi kita mengakali situasi kita masing-masing, jangan bikin semua. Jangan kita nyerah sama dunia deh. Kalau ngikutin dunia nggak ada habisnya. Akhirnya kita rugi. Ini gini. Mau sebanyak apapun kita cari rezeki, kalau kita akhirnya sakit dan nggak bisa menikmati rezekinya, buat apa? Setuju. Prinsipnya itu aja. Setuju. Ada batasan lah yang tentunya itu yang harus kita setting sendiri masing-masing, karena kita kan punya kompleksitas dan kebutuhan tuntutan berbeda-beda ibaratnya. Tapi kuncinya sama, bagaimana menselaraskan itu semua, menyeimbangkan balance antara stres sama relax dalam 24 jam seharinya. Betul. Thank you Mas Fajar, ya kan? Moga-moga Mas Fajar. Moga-moga tetap bisa jadi living proof di lingkungan kerja ya. Makin banyak nanti yang kepo. Tadi atasannya Mbak Alri sudah. Kalau pusing apa ajakin ke Medcon aja. Itu udah terlalu ada banyak lain ya. Syukurlah. Oke. Thank you ya. Thank you juga untuk Mas Tio ya, untuk selalu enggak bosan-bosan ya. Bakal akan banyak ini gelombang nakes-nakes yang selalu kepo ya, selalu akan mencari tahu kenapa sih kok bisa ya kan. Nah, ternyata pola makan cuma satu aspek kecil, tapi dampaknya yang underutilized itu ternyata yang suka lupa di ini. Di kondisi fit loh ya. Di kondisi fit siap.